pasti sih kenal. Gitu. Nggak framing apa, kalian pada bilang-bilang gue kabur gitu. Siapa yang bilang kabur sih? Yang di bawah yang bilang. Lupa nggak ada kabur, makanya gue naik lagi. Netizen di bawah yang bilang, ya Allah, ya Allah. Sama aja kalian juga. Nggak bisa lah, Bang. Kita di sini. Berarti yang bilang abang bukan Kristen, orang Kristen juga. Jangan bilang kami yang bikin. Yang bilang gue bukan Kristen siapa? Iya, ada teman-teman Kristen di bawah itu. Masa sih? Iyalah, saya mau kasih naik orangnya. Boleh. Nggak usah. Nanti kita kesannya adu domba, janganlah. Saya cukup ingatkan aja, gitu loh bang. Biar abang Gue tidak. Kristen dari lahir. Iya, maksudnya itu teguran Gua mereka. Gereja dulu itu di Jakarta. Gue gereja di Jakarta di HKBP Rawamangun. Iya. Gue CD juga di HKBP Rawamangun. Sebenarnya itu teguran buat abang sih. Teguran Terus buat abang. Gue kuliah di Gunadarma. Sekarang di Papua. Kemarin gue ngambil sekolah teologi di Papua. Oke. Dan sekarang sudah lulus STH. Ada rencana jadi pendeta, Bang? Hah? Ada rencana jadi pendeta enggak? Pastinya lah. Ya. Semoga jadi pendeta yang baik ya, Bang ya. Ya, pasti baik lah. Tergantung ininya sih. Tergantung sama gantungannya ya, Bang. Ambil jurusan lato-lato. Jadi tadi yang bilang gue bukan Kristen siapa? Udahlah, gak usah dibahas lah itu. Abang ini kita udah mulai baikan, mulai lagi cari masalah. Udahlah. Senggol dong. Santai aja deh, Bang. Memang begini ya, Bang ya. Saya itu banyak teman dari awal itu kita ribut. Lama kelamaan jadi teman di Jakarta saya sering ketemu teman-teman Kristen pendeta loh, Bang. Ngopi bareng, ngobrol bareng gitu loh, Bang. Dari awal seperti ini. Pak Blessing ini kamu Andi begini lama kelamaan. Setelah mana? Sekarang gue mau ini dong. Tadi gue mau nangkapin tadi siapa? Mas Kristen original nih. Siapa namanya tadi? Silakan Bang, silakan. Sabar. Saya sapa dulu saudara saya, Bang Ronald. Selamat siang, sore. Tadi pernyataannya gimana masalah sejahtera untuk semua. Selamat sore. Sore bro. Ini teman kami Kristen. Tadi pernyataannya bagaimana untuk Yesus? Yesus adalah Tuhan, Bang. Hah? Yesus adalah Tuhan, junjungan, utusan. Tuhan bukan Tuhan lah. Terus? Ya itu aja. Kalau mau bantu silakan. Nggak tadi terus apa lagi pernyataan sore gue lupa gara-gara putus tadi gue lupa tadi ngomong apa lagi tadi. Tadi kayak agak panjang tadi omongannya. Yesus itu gelarnya banyak. Dia Tuhan, dia guru, dia rabi, dia sebentar. Dia hamba Tuhan ada. Dia sebagai imam besar ada. Jadi gelarnya banyak. Tadi gue sempat dengar Anda tadi berkata bahwasanya Yesus itu utusan Allah. Iya benar. Apa mau nyangkal? Ya pastinya. Oh itu bantah aja ayat itu, utusan itu. Bukan Kristen ini. Di mana? Di Yohanes berapa? Kuliah S2 dulu teologi. Kuliah S2 teologi dulu, Bang. Siapa lagi kurang S2 sampai doktor, Bang. Ini teman saya. Bahas ketuhanan Yesus ya. Bang Ronald. Saya Ronald Nenggolan. Terus kenapa bro? Kenapa like? Oke. Bagaimana like? Apa? Sebelum apa? Kau Muslim apa Kristen like? Bapak STH. Beliau Kristen. Sebelum Bapak. Beliau Kristen taat. Saya tanya dulu, jawab dulu. Kau Kristen kah Muslim? Kristen taat, saya bilang. Dia Kristen taat. Hah? Saya pengikut Kristus. Oh, terus masalahnya apa? Kenapa kau suruh saya kuliah S2? Iya, kuliah S2 dulu karena kamu bantah apa penjelasan dari Kristen original yang mengatakan Yesus itu utusan juga. Terus? Kamu bantah apa? Kan jelas di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti ayat utusan abang mau buang? Yang mau lo bantah dari Yohanes 1 apa? Kamu membantah isi Alkitab. Membantah isi Alkitab. Kamu membantah Alkitab? Iya. Kau tertulis bahwa dia adalah guru. Dia multifungsi dan kamu bantah itu. Lu sekolah teologi? Bang Ronald, jaringannya diperbaiki. Saya sarjana hukum, saya bukan S1 teologi.
Nggak usah ngomong kalau gitu. Di mana-mana anak teologi pasti diajarin bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Nah, bantah dulu Bang Ronald. Patokan kami sudah jelas. Patokan kami anak STH sudah jelas. Patokan kami sudah jelas anak STH. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh, hanya itu pengetahuannya. S1 teologi. Memang kami diajarkan seperti itu. Terus sekarang saya Artinya tanya. kami nggak akan membantah bahwa Yesus Kamu Tuhan. membantah isi. Kau tanya anak STH dimanapun. Iya, saya tanya. Kamu membantah Bukan hanya itu pengetahuan kami, tapi dasar kami adalah itu. penjelasan dari Kristen original. Iya, Nanti saya tanya. dulu. Kamu membantah Nanti dulu. penjelasan Kristen. Kristen original itu siapa? Tahu nggak sekolah kuliah STH itu? Nggak penting. Hah? Nggak penting. Sekarang saya tanya, saya klarifikasi nih. Kamu membantah bahwa Yesus adalah utusan. Iya. Nah, berarti Iya. kamu membantah isi Alkitab sendiri kan? Enggak. Sudahlah. Enggak. Kalau ketawa. Itu Lu isi tanya, Alkitab dan kamu makanya Ronald bantah Nenggolan, dan kamu woi. mengaku kamu sarjana teologi ya. Seberapa dalamnya kamu ini sebenarnya mengerti tentang ketuhanan Yesus? Makanya saya Dengar bilang dulu. kamu sekolah Dengar S2 kau dulu, teologi, Ronald. ambil Woi. doktor sekalian. Wih, kau orang Batak apa sih? Dengar dulu. Kau tanya, semua lulusan STH tanya patokannya apa? Dasar patokannya mereka apa? Pasti Yohanes 1 ayat 1. Bahwasanya kami meyakini bahwa Saya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang kau bukan STH-mu. Kau cuma sarjana sama saya juga nggak penting dengan opinimu. Saya juga nggak penting dengan opinimu. Kenapa rupanya? Saya tidak penting dengan pemikiran dari servermu ya. Ya, Saya juga nggak penting dengan pemikiran dari servermu. Apa isi Kau mau ajarkan Alkitab saya? itu? Kau mempengaruhi saya? Saya ajari kamu. Enggak lah. Kau goblok sekali kau. Saya ajari kamu soal ketuhanan Yesus yang kamu bodoh, belum paham kau sampai ajari sekarang. saya orang STH, kau ajari saya. Saya ajari kau. Kata-kata bodoh jangan dipakai. Iya, jangan personal. Kata-kata begini. bodoh jangan dipakai. Oke. Ada tertulis di Alkitab bahwa kita harus sekolah S1 teologi, ada tertulis. Enggak. Terus? Iya, terus kenapa kamu bilang kamu mau ajar saya karena kamu sudah lulus teologi? Nah, terus kenapa kau mau ajar saya sementara saya lulusan teologi? Kau siapa? Saya tahu kamu belum paham soal ketuhanan Yesus. Buktinya kamu meminta Bang Handi untuk minta maaf ke kamu. Gunanya apa kamu minta maaf ke kamu? Loh, Sedangkan kamu sendiri tidak mewakili Kristen. makanya dengar dulu. Saya minta Handi tadi minta maaf bukan masalah karena Yesus. Masalah omongan dia tadi yang mengatakan Saya tahu panggil orang Kristen semua. Kau diam dulu. Orang bicara kau betul-betul bicara saja. Tuhan dulu. Yesus disiksa dibunuh, tidak minta maaf, tidak meminta kamu harus memaafkan, kamu harus minta maaf sama saya. Tidak ada, kamu ini melebihi Tuhan Yesus berarti. Hah? Yang bilang saya melebihi siapa? Saya Ya, karena kamu minta maaf, pengikut Tuhan Yesus, Bang bukan Hadi berarti harus saya minta maaf sama kamu. bukan berarti saya bisa mengadopsi semua ajaran dia. Saya manusia biasa juga. Saya bukan Tuhan Karena Yesus. kamu menuntut Bang Handi harus minta maaf sama kamu. Enggak usah, Berarti enggak usah kamu bicara begitu. Kristen. Beda manusia biasa sama Tuhan, beda sama Tuhan. Saya mengajar kamu. Begitu. Enggak, kau ngajarkan saya ngajarkan kau. Kau Ya, ajarkan saya ngajarkan kau. Malah kau yang ngajarkan saya. Coba, bang, coba Tom Kau bicara ajarkan baik-baik saya saja. apa? Kau mau ajarkan saya apa? Sudah. Bang, Tom Ntar bicara dulu, baik-baik kau mau saja. ajarkan saya, Ronald. Kau mau ajarkan saya apa? Biar kelar Ntar dulu, yang lain diam. Membantah Kristen original bahwa Yesus adalah utusan, padahal itu tertulis di Alkitab. Loh, sekarang tertulis juga di Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Kau mau membantah itu juga? Kau Kristen kan? Kau membantah Yohanes 1 ayat 1? Itu dia Kau membantah Yohanes 1 ayat 1? manusia dia. Kau membantah Yohanes 1 ayat 1? Kau membantah Yohanes 1 ayat 1? Apa itu Yohanes ayat 1? Ayo kita bahas. Hah? Ayo Bang, sama aku aja. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacain Kau ya. membantah, ntar dulu lah. Nggak usah satu-satu kalian kalau bicara. Satu-satu kalian bicara. Ya, saya bacain dulu datanya biar diskusi. Yohanes 1:1 kan gitu ya. Siapa ini yang bicara ini sekarang? Saya bingung ini. Handi Selebes Bang Handi, dong. Saya Bang mau Handi. bacain datanya Ya. kan. Ntar dulu. Kalau saya lagi bicara sama si Ronald aja. Nggak usah ikut campur. Oke, thank Oke, you. baik. Diam aja. Oke, siap. Ah. Oke. Kau mau bantah Yohanes 1 ayat 1? Bantahlah.
Siapa yang bantah? Saya tidak akan Hah? bantah itu. Eh? Saya tidak akan membantah itu. Nah, terus? Saya hanya menegur kamu karena kamu membantah soal penjelasan Kristen original bahwa Yesus adalah utusan. Loh, arti Yohanes 1 ayat 1 apa? Loh, Yesus adalah Tuhan. Nah, terus? Terus kamu cuma tahunya sampai sebatas itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Kamu adalah S1 Allah. teologi loh. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ya. Terus Hah? yang Ada di bantah bilang itu Tuhan. siapa? Ada di bilang Tuhan, bukan nggak pakai H. Ada di bilang Tuhan, nggak pakai H. Oke, saya tidak Hah? sepakat soal kata Tuhan yang dijelaskan oleh original. Saya hanya menyatakan Yesus bahwa pada mulanya adalah penjelasan- firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Salah Tidak ada terjemah. dikatakan Tuhan tidak pakai H. Salah terjemah itu, Bang. tidak ada masalah dengan kata Tuhan. Tuhan itu hanya penyebutan, hanya bahasa manusia. Tapi artinya adalah apa? Pencipta. Itu saja Jangan kau intinya. bilang Tidak saya usah- bantah Alkitab kalau kau sendiri bantah Yohanes 1 ayat 1. Nggak usah kau bilang saya bantah Alkitab. Itu patokan dasar orang-orang teologi. Salah terjemah Udah ya? itu. Saya tidak. Udah ya? Kapan Sorry. Kapan saya Saya nyatakan nggak saya perlu bantah? belajar dari kau. Kau nggak perlu ngajari saya. Kapan saya menyatakan saya bantah? Yang kamu sebut ayat Hah? itu. Kapan? Hah? Kapan saya sebut saya bantah? Nah, tadi kau bilang, kau meyakini bahwa saya Yesus adalah utusan Allah. Loh, Sekarang memang kamu bantah itu Yohanes salah 1 ayat satu 1. fungsinya. Memang itu salah satu fungsinya turun ke Hah? dunia. Hah? Memang itu salah satu fungsinya. Kan kita nggak bicara fungsi, kita kan bicara Loh. tentang aduh Tuhan. Bisa memisahkan itu dari ketuhanan Yesus. Tidak bisa kamu pisahkan Hah? itu. Kamu Tidak bisa bagaimana? kamu pisahkan? Fungsi Loh. apa? Sama seperti tubuhmu. Tidak bisa dikeluarkan ginjalmu dua-dua, nanti kamu mati. Karena itu punya Hah? fungsi di situ. Karena itu satu unit. Satu unit. Iya. Yang dipertanyakan Satu adalah, unit ntar itu dulu dong. penebusan. Kita kembali ke Itu konteksnya satu unit dulu, bro. penebusan. Satu unit. Kita bukan masalah Satu fungsi. alatnya Ini kita nggak penebusan. berbicara masalah fungsi. Kita Satu kembali ke konteksnya dulu. alatnya- Bahwasannya tadi mengatakan bahwa tadi Satu siapa alatnya Kristen menjadi original nabi. mengatakan bahwasanya Satu Yesus alatnya adalah menjadi- utusan Allah. Itu sama saja dia membantah Yohanes 1 ayat 1. Ya udah, sekarang balikin ke Bang Kristen Enggak. original. Hah? Allah itu Enggak kan karena orang Nenggolan ikut-ikutan. roh. Iya, Kan udah coba Allah itu roh. Coba ke Pak Stefanus dulu. Yohanes ke 17:3 Pak dulu, Pak. Stefanus. Yohanes 17:3 aja dulu dijelaskan. Ya, Silakan. baik. Kalau Anda semua orang Kristen mau hidup yang kekal, kuncinya di sini. Ini kata Yesus loh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya. Ingat loh, penegasan satu-satunya. Ada lagu kamulah satu-satunya. Ya, itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Bapa. Kalian membantah ini, coba. The truth of the God. Allah yang benar. Di situ pakai kata tonteon di situ. Artinya sesembahan yang benar. Ya. Dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah jelas ayat ini. Membantah lagi. Siapa membantah ini? Berarti Anda bukan pengikut Yesus kalau Anda membantah ini. KW berarti ya. Ya jelas. Kalau membantah ini berarti sama saja membantah Yesus. Nggak usah bersembunyi di balik akun Kristen original lah. Loh, nggak bersembunyi? Mm-mm. Nggak bersembunyi, Bang. Di mana-mana orang Kristen pasti meyakini bahwasanya Yesus Tuhan. Jadi kalau kau bilang nggak tahu Kristen original dari mana, saya nggak ngerti. Loh, Saya ayo nggak ngerti juga. Abang kita kan andalan Abang Yohanes 1 ayat 1. Mari kita ke sana. Faktanya aja di mana-mana orang Kristen meyakini. Seluruh orang Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan. Itu Oh, fakta. tidak seperti itu. Iya. Kalau dia tidak meyakini, justru dia bukan orang Kristen. Jadi kau nggak usah bilang saya bukan orang Kristen. Sekarang Justru yang tidak meyakini itu dia bukan orang Kristen. Jadi kau nggak usah bersembunyi di balik akun Kristen original. tidak, Saya bukan orang goblok. saya tidak bersembunyi.
Bisa saja saya juga bisa bikin aku saya nama saya pengikut Nabi Muhammad Oh, silakan. Berarti Anda untuk menyesatkan umat Islam itu sendiri. Bisa saja sama seperti kau. Oh, berarti Di Anda mana-mana orang Kristen yang ikut ke gereja Anda salah, Bang. Ini Bang meyakini Kisran Jawa bukan bahwasanya orang, Yesus itu orang yang Tuhan. bersembunyi. Beliau memang Kristen, Bang. Abang ini baru naik ke ruang-ruang diskusi gini ya, Bang ya. Kita udah kenal siapa-siapa aja. Dulu di Facebook saya sering begini, bro. Iya, maksudnya orangnya, Bang. Orangnya, diskusinya memang dari dulu ada. Orang-orangnya ini, Bang. Saya nggak mau dipengaruhi sama pemikiran-pemikiran seperti itu. Enggak. Kalian nggak akan didiskusikan, Bang. Didiskusikan. Beliau ini orang Kristen, ini sudah Bang, jelas. bukan Muslim. Dengar dulu, host, dengar dulu ya. Ya, ini sudah jelas. Seluruh sarjana teologi itu diajarkan tentang Yohanes 1 ayat 1. Itu ditegaskan. Oke, kita baca. Dengar dulu, saya belum selesai. Dengar dulu. Itu ditegaskan Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah dasar kami. Jadi sampai kapanpun kalian mau bilang apa bla 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 bla, tetap keyakinan kami bilang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Salah. Itu sudah jelas. Salah terjemah itu. Kau mau kalau begitu kok komplain ke seluruh STH yang ada di Indonesia ini? Ya, saya baca originalnya, mau nggak dengerin? Enggak, kok komplain sama seluruh STH karena kami diajarkan seperti itu. Jangan kau bilang kami salah belajar, salah terjemah. Enggak, kau coba baca originalnya, Bro. Coba baca originalnya, Bro. En harke en hologos, kai hologos en proston theos. Di situ theos, Bang, bukan Allah. Theos. Theos itu apa? Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris God. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tuhan jadi, itu apa? Kok menjadi Tuhan. Allah, Bang? Kok menjadi Allah? Salah dong terjemahannya, Bang. God itu apa? God itu apa? Ya, Tuhan. Nah, terus? Kalau kalau God diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bang? Tuhan. Kenapa jadi Allah, Bang? Allah. Tuhan dulu baru Allah dirubah-rubah. Abang ini Kak. Sama saja Tuhan dengan Allah sama tuh. Beda, Bang. Bedanya apa? Beda, Bang. Tuhan. Apa menurut kau beda? Menurut saya sama. Samanya apa, Bang? Terus kita diajarkan untuk sama. Samanya apa Tuhan dengan Allah, Bang? Samanya apa? Ya sama. Apa beda? Kalimat Tuhan sama Allah itu sama. Apa arti Tuhan, apa arti Allah, Bang? Ya sama. Apa arti Tuhan, apa arti Allah? Katanya ya sama. Beda. Sama. Kalau sama, jelaskan, Bang, apa samanya? Apa sama? Macam orang tua. Saya ajarin lagi. Tuhan itu, Bang, adalah objek atau yang disembah. Yang disembah ini harus punya nama. Namanya adalah Allah. Kalau Anda itu yang disembah namanya adalah Yesus. Penyebutan kawanku, adikku, itu masalah penyebutan. Tuhan itu, kalimat Tuhan itu ada lebih dari 4.000 kata di seluruh dunia. Kau mau yang mana? Jangan kau samakan Tuhan. Bukan berarti kau bilang lagi diskusi debat agama. Arti Tuhan apa? Arti Tuhan apa, Bang? Tuhan itu siapa, Bang? Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Hah? Bukan Yesus. Ini yang ngomong siapa sih? Tuhan Bang itu Andi. Allah berarti kalau Tuhan itu Allah berarti bukan Yesus ya, Bang? Kenapa sampai bilang? Loh, tadi Anda nggak menyebut Yesus. Gagal kan? Artinya kalau pertanyaannya jadi, Tuhan itu artinya yang benar di sini Kristen original, Yesus bukan Tuhan. Sesuai jawaban Anda barusan nih. Dengar ya Handi ya, dengar ya. Ini pernyataan gue sekali lagi terakhir kali ya, dengar ya. Iya. Seluruh orang Kristen dimanapun di dunia ini, ya. Kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti dia bukan pengikut Kristen, paham? Ya itu. Paham? Itu mereka Kristen juga. Itu Kristen juga. Lu boleh tanya, kalau lu masuk satu gereja, kalau ada yang ngaku Yesus bukan Tuhan, itu kalau nggak diusir dari gereja, potong leher gua. Oke, saya tanya dulu. Sunat. Pak Stefanus, pernah Anda diusir dari gereja, Pak Stefanus? Karena dia gereja bukan gereja Kristen, nggak tahu di gereja mana. Orang dia Kristen Dia kok. Orang dia Kristen kok. Gimana sih Abang ini? Ya kau bisa bilang dia Kristen, faktanya kan gua nggak tahu dia Kristen atau enggak. Ya udah. Ya ampun. Dijawab lagi, diperjelas lagi Pak Stefanus. Anda Kristen Kan sama seperti yang gue bilang tadi. Gue bisa aja bikin sebagai pengikut Nabi Muhammad. Iya, tapi beda. Beliau ini bedanya orang. apa? Dengerin dulu baik-baik. Bedanya apa? Bang Blessing, dengerin dulu. Saya tanya dulu Pak Stefanus. Pak Stefanus, Anda Kristen atau bukan? Kristen. Tuh, Kristen, Bang.
Aku jelaskan Ya, ya. gue juga bisa aja ngaku kalau gue dari tadi awal gue mau ngaku Islam kenapa? Bisa Sabar, aja. Saya jelaskan. Kristen itu Baru. ya. Oh, bola boy. Halo? Bola boy. Sebentar. Bang Bless, Ya, ya, monitor. Iya, ini ya. saya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman yang di bawah ini. Bang Bless denomnya apa? Itu ada yang bertanya. Saya sampaikan. Saya itu GKI sekarang, pertanyaannya. tapi di Jakarta saya AKBP. Oh, sudah. Ya, teman-teman di bawah Sudah. dengar ya. Sudah. Silakan Bang Original. Ya. Nah, abang nggak sekolah S1 teologi tapi tidak tahu sejarah. Ini diluruskan juga nih, AKBP itu bukan denom. Tapi sinode kayaknya itu, bukan denom kalau AKBP. Kalau masih kayaknya nggak usah ngomong. Gitu loh. Jadi jangan salah jawab, Bro. AKBP bukan denom sepertinya. Ya, jadi abang nggak tahu sejarah. Berarti perlu dipertanyakan S1 abang. Nggak tahu Iya kan? sejarah. Iya. Anda tahu nggak masalah konsili 325? Mari kita ke sana. Tahu. Itu konsili tentang apa, Bang? Sabarnya saya lagi tanda tangan jadi. Wih, enak. Tantangan dapat dulu dong. Enak. Bagi-bagi dong. Oh, cair dong, cair Cair lah, dong. gila kali lo. Cair nih, cair. Yoi. Mantap. Ya gue bilang mau Yang di Mana apa salah? 15. Pengawalan. Oh. Ay, ba, ano? Alay ko tuh kedua musim kan ya? Iya, uberan kita ada yang muda. Dan mula lu bilang mah. Sebagai member lain itu minta maaf tulang. Kalau nu malah nih aon meni. maaf tulang. Lanjut lah ya. Itu rakap ulo nih. Aku tuh berak. Atau mas, jadi mas apa? Wah, coba kurang. tinggal nongkrong kayak. Numpang promosi ya, Bang. Teman-teman Ya. biar Oh iya. Suara Unitarian bisa aktif di TikTok supaya kita Silakan. lebih berdiskusi. Minta Ya, follow ya. Jelaskan dulu konsili 325 itu. Kalau boleh saya sedikit Aku, Bang. beri kesimpulannya konsili 325. Sebentar, Bang. Aku nih minta follow dulu, minta dukungan. Iya. Iya. Tolong follow ya biar host. Tolong follow teman-teman di bawah. Bang Kristen Original ini ya. Tolong. Ini Kalian coba saya diskusi lihat aja ya, dulu lah. beliau. Saya dengar dulu. Kalian diskusi dulu lah. Sebentar. Baru 83 pengikut. Silakan teman-teman. Oke, Follow. Saya perintahkan minta dengan hormat kepada seluruh follower Hanis Lebes gitu ya. Silakan follow Kristen Original. Ya, tolong ya. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Bang, lagi live kah? Live dong di YouTube. Oh ya, live YouTube juga ya. Oke. Silakan Bang Kristen Original jelaskan kepada Bang Blessing. Ya. Ya, sabar. Lanjut aja dulu. Saya dengar aja dulu. Oh, Iya, mau dijelaskan? Silakan jelaskan Bang Kristen Original. Bang Stefanus. Itu saya mendengarkan aja dulu karena saya lagi ada tamu sedikit. Lanjut aja. Saya nggak keluar. Saya nggak kabur. Siap. Saya sudah ikat di sini. Saya ikat. Tidak bisa lari. Oke, terang. Lanjut terang. Yuk, Oke. siap. Sudah pergi tamunya. Horas. Oke, terang. Siap. Kamu mau pergi juga? Ya udah. Ntar lagi aku mau ngejim. Oke, lanjut konsili 325. Lanjut dulu. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Saya mendengarkan dulu. Lanjut aja dulu. Tapi di Iya. Di mute. Nggak apa-apa, nggak di mute juga. Oh, nggak di apa-apa, mute. selama Oke, nggak berisik. sorry. Mana mute-nya ini? Oke. Lanjut. ya, baik. Yesus itu orang Yahudi ya. Ingat. Ibunya juga semua orang Yahudi. Orang Yahudi itu tentang betul-betul seorang yang monoteis. Nggak ada bilang Allah yang lain. Dari nabi-nabi, seterusnya sampai Yesus itu monoteis semua. Ya.
Itu tidak bisa dipungkiri. Yesus monoteis. Buktinya tadi dia mengatakan hanya engkau Allah satu-satunya benar. Itu monoteis. Dia sendiri mengatakan Tuhannya hanya satu, yaitu Bapa. Nah, itu sejarahnya. Berarti para muridnya pasti tidak monoteis. Pak Abu, Pak Abu, dijauhin dikit Pak Abu. Ustaz Abu, dikecilin dikit. Ada. Nah, berlanjut. Ini pengikut-pengikutnya banyak juga monoteis. Percaya akan satu Allah, yaitu Bapa. Nah, perkembangan ibu kota dipindah dari Yerusalem ke Roma. Yaitu maka tradisi-tradisi juga ikut menyertainya itu. Maka sering itu ada yang percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri. Nah, itu. Maka ini berkembang dan terjadilah saling kekuatan antara pengikut Arius pada saat itu dengan pengikut Athanasius. Maka sering terjadi perdebatan yang bisa memisahkan Kristen gitu. Nah, maka itu Kaisar Konstantinopel berniat untuk mengadakan suatu konsili. Ya. Konsili antara pengikut Arius, yaitu disebut Homoiousius, dan pengikut Athanasius disebut Homoousius. Sama-sama Kristen ini. Sama-sama ada gerejanya. Sama-sama Kristen. Hanya berbeda pemahaman. Ya. Berbeda pemahaman. Di mana Homoousius itu anak dan putra mempunyai hakikat yang sama. Sedangkan Homoiousius, anak dan putra tidak sama hakikat. Nah, itu. Terjadilah perdebatan. Nah, dan konsil. Nah, untuk ada suara-suara ini dari gereja timur itu diundang sekitar 800 perwakilan. Gereja barat 1000. Tapi pada saat itu mungkin kendala mungkin letaknya jauh, ada yang banyak tidak datang, ada juga biarkan saja begitu. Maka yang hadir cuma 300-an lebih, kalau nggak salah 317 atau 320-an ya. Nah, tetap terjadi perdebatan. Nah, akhirnya perdebatan alot, terjadilah voting. Terjadi voting karena Arius itu kan letak wilayahnya jauh, maka banyak pendukungnya tidak datang. Sedangkan Athanasius dekat-dekat situ, maka lebih banyak yang datang, maka kalahlah dalam voting. Itu sejarah. Jadi semua Kristen ini, tidak ada bilang bukan Kristen. Walaupun sekarang pengikutnya Arius ya tetap Kristen dong. Begitu. Ada yang mengikut pahaman Arius ya tetap Kristen juga. Berbeda boleh, tapi tetap Kristen juga. Nah, seperti itu. Nah, itulah Bang. Jadi warna doktrin sekarang ya terjadi ada Tritunggal, ada Oneness, ada Unitarian, dan ada satu lagi Triteos. Ini semua Kristen loh ini. Hak apa mengatakan bahwa kami bukan Kristen, Oneness bukan Kristen atau yang lain? Tidak ada hak seperti itu. Semuanya Kristen, tapi pemahaman yang berbeda. Silakan. Begitu. Bang siapa coba ditanggapi. Betul itu. Betul kata Pak Stefanus. Jadi Konsili 325 itu kesimpulannya begini ya. Saya bahasa Indonesianya saja ya. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan aku satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah benar, dari Allah benar, ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia turun dari surga dan menjelma menjadi manusia, menderita dan bangkit pada hari ketiga. Ia naik ke surga, ia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Dan seterusnya. Inilah kesimpulan Konsili 325 antara Arius PS Athanasius. Kira-kira begitu. Ya, baik. Dan itu kami tolak. Kelompok homoiosis menolak hal itu karena tidak sesuai dengan Alkitab. Ayo silakan. Kami juga dibidatkan. Nah, masalah dibidatkan, dibilang masuk neraka. Bagi kami itu hanya perkataan manusia. Ya, kami juga menerima bidat. Oke, terima kasih bidatnya. Terima kasih saja. Bila masuk neraka terserah. Kami itu tidak dendam, tidak apa, terserah. Silakan membidatkan. Kami terima kasih saja Anda telah membidatkan. Itu aja kami kok. Tidak ada yang lain. Tapi kalau ada berdialog diskusi begitu. Ya, silakan. Bang Blessing. Iya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Terima duit langsung lupa. Iya, maklum cair tadi 3M. Aduh. Bagaimana ini? Parah sekali. Kawan, kok parah sekali kawan. Iyo, itu lagi. Tadi pertanyaan bagaimana, kawan? Teman. Ya silakan, itu Bang sejarahnya. Harus ada sejarah sedikit Bang. Konsiliasi 325 tadi kah? Apa tadi? Apa? Ya, Konsiliasi Konstantinopel apa sih? Konstantinopel beda lagi. Oh, beda lagi. Enggak, makanya saya tanya apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Makanya saya tanya. Oh, Jangan marah-marah kawan. Aduh. Saya tidak marah. Saya dibidatkan saja, disesatkan masuk neraka, saya tidak pernah marah. Oh, sabar. Siapa yang bilatkan kau? Banyak. Sebenarnya kau Kristen apa kah? Kristen Unitarian berpaham Allah itu uno, satu. Oh, jadi kau tidak meyakini pengakuan Imam Rasuli? Oh jelas kami sudah dikalahkan, ngapain kamu ngaku? Oh, ya berarti ya wajar dong kalau saya bilang ente bukan Kristen. Karena kan di setiap gereja kan wajib kita mengucapkan itu gitu. Pengakuan Imam Rasuli. Kan itu kan inti dari Konsiliasi 325. Apa itu kan kesimpulannya? Nah itu pengikut homoousius sampai sekarang. Tapi pengikut homoousius ya masih ada sampai sekarang. Justru itu banyak. Iya, jadi jangan bilang kami bukan Kristen dong. Hah? Loh. Oh. Kok? Nah ini aja. Pengikut homoousius sekarang yang mayoritas itu yang gereja mainstream itu. Kalau kami pengikut homoousius tetap ada juga. Jadi jangan bilang kami bukan Kristen. Hanya boleh katakan masalahnya kalian diakui kan tidak dalam Kristen. Kenapa? Masalahnya kalian diakui kan tidak dalam Kristen. Sekarang kita bicara hukum aja lah di Indonesia, di PGI. Kalian diakui kan tidak? Iya, gereja Unitarian ada dan diakui. Diakui? Iya. Masa? Iya dong. Anda Google gereja Unitarian Indonesia. Itu legal loh. Legal ya? Oh, silakan Bang. Oh, baru tahu saya. Berarti itu Bang. Anda kurang ini ya, kurang terbangnya masih rendah. Harus terbang tinggi dong, masih Bang. rendah? Iya. Oh, gitu. Jadi kalian tetap mengaku bahwa kalian itu Kristen gitu? Ya iyalah, hanya kami dibidatkan, bidat Kristen Bang. Aduh, gimana sih? Ya selalu, saya kan cuma nanya, nggak usah, selalu saja. Oh iya, jadi kami bisa tegaskan kami Kristen, tapi Kristen yang dibidatkan sesat gitu. Tetap Kristen. Begitu. Kristen sesat? Iya. Sabar. Saya googling dulu sebentar ya. Kristen sesat itu apa ya? Saya baru dengar Kristen sesat soalnya. Oke, Mbak, cari Google ya ajaran-ajaran sesat kekristenan. Kristen sesat. Aliran agama Kristen di Indonesia yang ini dianggap sesat. Apa aja nih?
Saksi Yehova. Hmm. Terus apa lagi? Mormon. Hmm. Cuma 2 nih. Saksi Yehova emang saya sudah tahu dari dulu. Hmm. Mormon juga saya sudah tahu. Kalau yang ini apa? Saya belum baru dengar nih. Unitarian. Unitarian. Tapi di sini nggak ada ya. Sabar ya. Tambahkan aja sih Bang, supaya bagus. Tambahkan. Tambah. Ya, tambahkan aja. Gue hopeless gitu bro. Kalau nikmati aja, kalau dikatakan sesat ya udah sesat aja, nggak apa-apa. Iya, saya juga nggak apa enak loh dibilang sesat bidat masuk neraka. Yang terakhir ini Christian Science. Apa kalian termasuk ini? Cuma 3 saya tahu nih. Yang ada di sini nih. Saksi Jehovah, Buka Mormon aja, sama Christian Science. buka aja sarapan pagi Ibu Rita Wahyu itu penjelasannya di sana. Ibu Rita Wahyu ini siapa? Ya masa nggak Dia bidat kenal juga sih? atau Kristen asli? Astaga, nggak Waduh. kenal Ibu Rita Wahyu, nggak kenal. Semua orang Kristen tahu loh Ibu Rita Wahyu yang Hmm. Gak usah ngamuk. ini terlalu banyak cair dia. Hah? Gini Iya, ya, kebanyakan cair jadi. melawan bidat Unitarianisme. Gitu loh. Jadi Melawan bidat. Unitarian. Terus yang mau jadi tadi yang jadi pertanyaannya apa nih, Ayrom? Jadi Unitarian itu begini, Bang. Unitarian itu adalah bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Bang Tuhan. Blessing pura-pura aja, dia pura-pura nggak tahu, masa Setia nggak tahu. Masa Iya, Setia pasti nggak tahu lah. Ente kadang-kadang juga. Pasti tahu lah itu. Pasti tahu itu. Enggak, saya nggak tahu serius, makanya coba kasih tahu dulu. Kadang-kadang ente. Dibulin kita ini, aduh. Iya. Saya nggak tahu. Coba biarkan dulu dia bicara, nanti dulu lah host. Biarkan dulu Bapak Kristen original ini berbicara dulu. Sudah aku sudah bicara, sampaikan Sudah sudah. bicara dari tadi. Oh, sudah bicara. Yesus itu Yahudi. Nah, Iya nggak begitu ya? ya. Iya. Terus Menuhankan satu Tuhan. Terus maksudnya bagaimana nih? Kristen original mau mengklaim bahwasannya Kristen yang paling original tuh kalian begitu? Namanya aja klaim, boleh toh kok klaim kan? Dan Ya. memang betul. Nama aja klaim, boleh kan kalau klaim kan? Boleh lah, namanya juga klaim ya boleh lah. Itu kan hak kalian, sama seperti teman-teman tadi kan Muslim saya bilang kan. Teman-teman Muslim mau mengakui bahwasanya ajaran Muslim paling benar juga nggak masalah kok. Buat saya ya itu hak kalian kok. Tapi betul Nggak ada yang salah dengan itu. Kami kalau klaim kan betul. Mengikuti Maka ketika seandainya pun seandainya pun teman-teman Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah, saya terima. Seandainya. Karena itu hak kalian sepenuhnya. It's totally yours. Bukan urusan saya gitu. Daripada nggak ada topik, lebih baik saya kasih satu data, silahkan diterjemahkan masing-masing gitu loh. Bagaimana? Siapa yang ngomong ini? Ya, Bible berjalan. Jangan kasih Lukas 2 ayat 11 lagi. Dia nggak mampu jawab itu. Ini aja. Yohanes 14:6 yang sering dijadikan orang bisa ada yang murtad pakai ini salah arti gitu ya. Yohanes 14:6 ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini Bible berjalan loh yang ngomong tanpa teks ini yang di Slebes nih. Ya. Silakan diterjemahkan berdua. Monggo. Siapa dulu? Pak Blessing dulu kali. Ya. Saya ngalah aja lah. Oh, ngalah lagi. Silakan Pak Stefanus. Ya. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ininya maknanya sangat dalam sekali ya, bahwa Yesus inilah yang akan membawa kita ke Bapanya. Ini menurut kitab suci Alkitab ya. Ini menurut keyakinan yang saya pahami di Alkitab. Maksud melalui Yesus lah kita akan sampai kepada Bapa. Ya, dialah jalan keselamatan dan hidup. Berarti jalan keselamatan hidup terus sampai sekarang ini.
Tidak akan pernah mati jalan itu. Mm-mm. Hidup terus. Nah, itu maksudnya itu. Nah, jadi dia hanya jalan yang membawa kita. Makanya dia sebagai gembala yang baik. Dia menuntut kita sampai ke rumah Bapa. Kalau kita percaya sama dia, percaya akan ajaran-ajarannya, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, ya, dia akan menuntun kita sampai ke rumah Bapa. Tujuannya siapa? Tujuannya adalah Bapa itu sendiri. Tujuan call kita ke Bapa. Berarti Yesus cuma jalan, bukan Bapa itu sendiri. Ya, tujuannya membawa kita dan tujuan sudah berbeda. Begitu. Sama ilustrasinya Bang ini. Ya, anak saya yang tahu tentang saya, tahu bagaimana saya. Nah, ketika dia datang ke suatu abang, abang tanya, rumah bapakmu di mana? Ya, hanya dia yang tahu rumah saya. Hanya anak saya yang tahu rumah saya. Kalau apa mau sampai ke rumah saya, berarti anak saya makan, ikut aku. Aku akan membawa kamu ke rumah bapak saya. Ya, itu maksudnya seperti itu. Mm. Jadi kalau abang ikut yang lain, pasti abang tersesat. Ya, pasti tersesat. Harus ikut anak saya. Tetapi apakah anak ini saya? Bukan. Saya pasti lebih besar daripada anak saya. Saya pasti lebih tingkatnya lebih tinggi daripada saya. Begitu maksudnya. Itu supaya dipahami seperti itu. Kalau dicontohkan di manusia ya, ini saya mencontohkan supaya jelas, memperjelas. Begitu. Menurut abang bagaimana? Menurut saya itu aja. Simple sekali. Sudah? Ya, silakan. Oke, sekarang saya ya. Oke, saya baca ulang dulu. 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah? Kita Ya. pahami dulu dari kalimat ini. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu artinya apa? Itu artinya Silakan. adalah firman. Artinya kita diajarkan untuk mengikuti firman. Nah, berbicara masalah firman, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu siapa? Firman itu Silakan, siapa? Bang, silakan. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Berarti Yesus siapa? Kalau seperti yang Bapak bilang tadi, bedalah saya sama anak saya. Memang ada memiliki perbedaan karena memang dia lagi di dunia. Sehingga otoritas kealahannya, keilahiannya itu tentu nggak sama dong. Tentu nggak sama dong seperti dia di surga. Tentu tidak sama dong, pasti berbeda. Karena dia sedang di dunia, karena dia mau mengajarkan begini loh seharusnya pengikut saya, begini loh seharusnya pengikut saya. Kalian harus rela menderita, kalian harus seperti saya memikul salib, begini. Itu yang diajarkan. Gitu. Dan ini 14 ayat 6 ini adalah salah satu ajaran juga. Artinya, ya kalau lo mau ini ya lo ikut gue, ikut cara gue, ikut gue. Gue adalah firman, firman itu adalah Allah. Berarti memang sebenarnya itu cuma masalah pemahaman doang. Kadang-kadang gini, masalah banyak kalimat-kalimat yang multitafsir. Tapi sebenarnya kalau kita memperdebatkan banyak kalimat-kalimat seperti itu, nggak akan ada habisnya. Jadi gitu kembali lagi makanya saya bilang tadi kembali ke pemahaman masing-masing. Terserah Anda mau memahami Yesus siapa, Anda mau memahami Allah itu siapa, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Tapi ketika saya memahami Yesus adalah Tuhan, kalian juga nggak bisa nyinggung saya, nggak bisa nyenggol saya begitu. Paham ya? Betul nggak? Sudah? Sudah. Ya, abang lupa ya. Apa ya? Di dalam Yesus itu ada jaminan. Ada jaminan untuk dia membawa kita
ke Bapaknya. Hmm. Tetapi kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya, pasti kita akan keluar dari rel-rel itu. Dia memang jaminan. Tapi kalau Anda tidak mengikuti rel-rel yang Yesus ajarkan, pasti ada tersesat. Pasti ada keluar dari rel itu. Itu Maksudnya yang gimana? Saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Coba bilang. Nah, di dalam Yesus memang dia menjamin kita untuk sampai ke Bapa. Jaminan. Ingat, jaminan belum tentu. Belum tentu. Jaminan belum tentu. Iya, dia hanya menjamin. Seperti begini, Bok. Logikanya. Anda sampai ke Surabaya. Anda di misalnya sana. Anda sudah membeli tiket. Itu jaminan untuk Anda sampai ke Surabaya. Ada beli tiket dari misalnya dari Semarang. Anda mendapatkan tiket. Itu suatu tiket itu jaminan. Tapi belum tentu. Itu analogi yang berbeda, Mas Bro. Bentar. Jaminan itu kepastian loh. Jaminan itu adalah kepastian, bukan belum tentu. Anda dapat pemahaman dari mana kalau jaminan itu belum tentu? Ketika saya mengatakan saya akan menjamin, misalnya gini, saya undang Anda ke Papua. Saya akan menjamin Anda selamat. Itu adalah sebuah kepastian dari saya. Oke, kepastian kan? Nah, misalnya jangan bilang itu bukan kepastian. Bentar. Itu analogi yang berbeda. Kalau Anda beli tiket baru, misalnya saya beli tiket belum tentu sampai Surabaya, enggak gitu. Itu beda ini. Baik. Nah, ketika Anda sudah kasih tiket, nah Anda nih malamnya ada minum mabuk-mabukan, ya Anda minum mabuk-mabukan atau Anda pukul orang, dilaporkan Anda ke penjara, dilaporkan Anda kena masuk hukuman, kan tiket Anda tidak berlaku. Nah, itu kan karena kesalahan dia, bukan karena kesalahan penjamin. Justru itu. Loh, jangan kau samakan penjamin sama yang dijamin satu pribadi yang sama, berbeda lah. Berbeda dong. Yesus menjamin kalian, Yesus menjamin umatnya untuk bisa masuk surga. Yesus itu jaminan itu kepastian. Masalah kalian, kalau kalian tidak mau ikut ya berarti kalian masuk neraka, kalian nggak masuk surga, kan begitu. Itu logikanya. Iya, memang dia jamin, tapi Anda harus ikut juga apa yang Yesus ajarkan. Ya kan itu kembali ke kitanya, Mas Bro, bukan kembali arti, tapi jangan bilang jaminan itu bukan sebuah ketidakpastian. Jaminan itu kepastian. Aduh, bagaimana ini kah? Iya, jaminan kan makanya jaminan itu memang jaminan itu pasti, tapi belum tentu Anda dijamin, belum tentu Anda sampai. Saya kembalikan ke topik dulu ya. Saya kembalikan ke topik biar nggak melebar. Menurut Anda berdua, Yesus ini jalan atau tujuan? Yohanes 14 nomor 6 itu. Silakan berdua. Jalan apa tujuan Yesus ini? Silakan. Saya jalan. Blessing? Ya jalan lah. Oke. Pertanyaan kedua. Kan sudah jelas dikatakan di 14 jalan. Kan sudah jelas. Jalan. Akulah jalan. Ya. Pertanyaan yang kedua. Apakah jalan ini adalah... Ini nanya siapa sih? Iya, saya tanya biar nggak kemana-mana gitu loh, Bang. Apakah jalan ini adalah tujuan? Silakan berdua. Gimana pertanyaannya gimana? Apakah jalan ini adalah tujuan? Silakan. Bukan. Pak Blessing? Apakah jalan ini adalah tujuan? Iya. Sabar. Saya lagi berpikir. Apakah jalan ini adalah tujuan? Tujuan apa maksudnya? Ya nanti jawab aja dulu. Apakah jalan ini adalah harus jelas dulu tujuan apa? Oke. Pak Blessing ini mau ke Papua melalui jalan, mau ke Jakarta. Kan ada jalan tuh. Ya. Apakah jalan ini adalah Jakarta? Nggak ngerti saya. Saya tanya ke Pak Stefanus. Pak Stefanus dari NTT mau ke Jakarta. Apakah rute perjalanan Anda itu adalah Jakarta? Iya betul, rute saya ke Jakarta. Ya, tujuannya Jakarta. Apakah jalan yang Anda lalui itu adalah Jakarta? Bukan, berbeda toh. Berbeda. Pak Blessing, pertanyaan yang sama. Apakah tujuan saya ke Jakarta? Jalannya, rute Anda itu apakah tuju Jakarta atau bukan? Jalannya itu.
Terus, saya nggak paham ya. Nggak paham ya? Analoginya Oke, terlalu ini, saya nggak ngerti. oke. Ya analoginya begini. Di situ kan Yesus jalan. Kalau Mm-mm. Yesus jalan tujuan tujuan siapa? Itu aja. Tujuan siapa? Silakan. Bapak, Oh gitu, tuh Bab- maksudnya kau mau bilang tujuannya Allah begitu? Ya. iya. Iya ngomongin jelas-jelas dong, kalau gitu saya ngerti. Tadi Jakarta ini anak ini saya nggak ngerti. Oh, Yang dimaksud dengan Yesus Yohanes 14:6 itu adalah tujuannya itu di mana? Kepada siapa? pada Bapak, Pada Bapa. Allah Bapak, Allah. Ha. Baik. Pertanyaan ketiga untuk Anda berdua. Yang manakah yang Tuhan di sini? Jalan atau tujuan? Bang Handi bertiga dong, ada Pak Vivo juga itu 3 orang. Wah, mampus deh gue. Nanti panjang lagi urusannya. Andi, halo bro. Oh begitu. Panjang kan urusannya kalau ngomong dia. Andi, halo bro. Oh iya iya iya. Halo. Halo. Selamat sore, Kenapa Bro Andi. Andi, kenapa tidak ada gambarnya ini? Aduh, Pak Vivo. Bro Andi, mana ini orang ini? Selamat sore bro. Silakan Sore. Pak Kristen original dulu sama Pak Blessing itu diselesaikan Halo, dulu. halo, halo. Oh iya iya Halo, iya. selamat sore bro Andi. Sebentar dulu Pak Iya, Vivo. sore. Sebentar Pak Vivo. Ini belum kelar Selamat sore, ini. Bro Andi. Selamat sore bro Andi. Tahu dulu. Kau jangan gentar kau sama Pak Pipo. Ini Pak Pipo nih. Ini ngomong apa sih Pak Pipo? Iya, selamat sore. Sore Pak Vivo, sore. Ini Bukan, lagi Bro Andi pembahasan yang Pak jawab. Vivo. Selamat sore bro Andi. Andi. Apa sih Pak Pipo? Woi. Selamat Apaan? sore, selamat sore. Sore. Udah. Kemarin Pak Vivo Oh, jangan bilang, kamu tergoyang. Tenang kau di situ, tenang. panggil Handi Selebes ke sini, panggil. Kemarin itu, panggil. Iya, dari Main kemarin. lato-lato aja. Pak Vivo itu suruh main lato-lato. Komanda pun saya masuk, tapi kau keluarkan kan semalam. Udah. Udah tua, udah main lato-lato aja. Turun. Udah, sekarang kembalikan Pak ke Vivo topik. sabar. Kembalikan Kembali ke topik dulu. Diam. Yohanes 14:6. Yang manakah yang Tuhan di sini? Yang jalankah? Yang tujuankah? Silakan Pak Stefanus sama Pak Blessing, monggo berdua. Bapak, Sekalian sama Pak Pipo, jangan kau pisah-pisahkan saya. Mereka ini berdua dari tadi Pak Pipo. Nanti Anda masuklah supaya nggak Nah, saya sudah kemana-mana. ini. Ya, Kenapa kau ini? Kenapa bisa kau nggak sih begini? itu kuping dipakai mendengar dulu, mulut ditutup Bukan, gitu? kau nggak bisa. Saya ada di sini sama Pak Pipo, libatkan saya. Ya nanti kalau habis doa mereka berdua selesai. Iya, kamu kau nengok Pak Pipo aja, kenapa kau nggak bisa bicara? Dia Pak kau Vivo namanya. tidak ada. Pak Kalau Vivo begitu- tidak ada. Kalau begitu Pak Pipo bacakan dulu Yohanes 14:6, silakan. Libatkan, enggak rekan saya, tapi libatkan saya. Jangan Iya, kau saya buat dua orang. libatkan. Iya, saya libatkan. Anda baca dulu Yohanes 14:6, silakan. Enggak angkat bendera kau sama Pak Pipo, udah silakan, nggak masalah. Iya, saya libatkan Yo, Anda. iya, Baca iya, Yohanes sudah 14:6. Saya dilibatkan. libatkan Anda. Baca Yohanes 14:6, silakan. Bukan rekan saya dulu yang jawab, tapi jangan yang dua orangnya. Jangan kau patok dua orang. Iya, silakan Anda pakai waktu 50 hari baca Yohanes 14:6, silakan. Dari dulu saya ajari kau, tapi nggak pernah meningkat kau secara berpikir, saya lihat. Katanya mau terlibat tapi nggak mau ke topik. Iya, tadi yang makanya saya tengok dulu kau. Dari dulu udah saya ajari kau, tapi nggak pernah Ya bagus saya lihat silakan ini. baca Yohanes 14:6 Pak Pipo kalau mau Oke. ikut. Udah rekan saya masih ada itu, silakan rekan saya. Ini buruhan diri ini nanti biar saya ajari dulu anak ini. Ya, Anda Ya, mau habis baca ini. nggak nih? Kalau Anda mau baca, silakan masuk. Kalau enggak, Anda diam. Ya. Bagaimana? Pilih mana nih? Pilih diam. Saya kasih Baik. waktunya sama rekan saya, kan ada cerita di sini. Ya udah, makanya tadi dikasih dia berdua. Anda ngomong dikasih waktu nggak mau jelaskan, Anda ngoceh aja kayak burung lato-lato. Oke, sekarang kembali berdua. Dari mana ada burung lato-lato? Ada burung lato-lato. Silakan Anda berdua. Itu artinya Mas. tidak, itu Di mana namanya burung tidak lato-lato? mungkin. Kau mengarang kau. Sebentar Pak Vivo. Pak Vivo tidak ada gambarnya. Pak Vivo turun dulu nanti baru naik. Udah. Tidak ada gambarnya Pak Vivo. Udah Nanti dikasih- sebentar turun. Nanti baru naik lagi Pak Vivo. Dikasih Silakan analogi, Bang Andi. dikasih analogi nggak mungkin dia tanggapi. Artinya ilmunya masih rendah gitu loh. Ya nggak ada lah burung lato-lato. Artinya jangan ditanggapi. Artinya Anda tidak mungkin gitu loh. Kembali ke berdua nih Bang. Silakan Bang. Siapakah yang Tuhan? Ya jalannya atau tujuannya? Silakan Pak Kristen original dulu. Silakan. ya Bapak lah. Bapak yang Tuhan. Silakan Pak Blessing.
Keduanya adalah pribadi yang sama. Jadi ada dua Tuhan ya? Enggak, satu. Yang Tuhan yang mana, Bapak atau jalan? Keduanya adalah, jangan, makanya. Dengerin dulu dong. Iya. Keduanya adalah pribadi yang sama. Jadi yang Tuhan yang mana nih? Yang jalan apa yang tujuan? Keduanya adalah pribadi yang sama. Jadi Pahamin Yesus, dulu kalimat itu. jadi Yesus dan Bapak sama? Nah, Yakin? yakin. Baik. Pak Kristen original Yesus dan Bapak katanya sama. Tidak sama lah. Tidak sama. Satu jalan, satu tujuan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Artinya jalan kebenaran dan itu apa? Itu adalah firman. Mari kita merujuk lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Oke. Di mana Yohanes 1? Di situ jalan kebenaran Di adalah situ, firman. di situlah. Mana di mana lagi? Di situlah, di Alkitabmu lah. Alkitab apa tidak? Saya hafal ayat itu, Bang. Ayat itu tidak usah Abang tanyakan, saya hafal. Nah, ya sudah. Nah, di mana Itu kan Yohanes perkataan 1? firman. 14 ayat 6 itu kan perkataan firman. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus mengajarkan supaya kita mengikuti Dia, mengikuti jalan kebenaran, mengikuti firman. Supaya Sampai ke tujuan. supaya Supaya menuju ke Bapa. iya, artinya yang Tuhan yang mana? Yesus atau Entar Bapak? dulu, sebelum sampai ke situ, entar dulu, firman itu siapa? Itu dulu. Kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Siapa firman itu? Ya udah, kalau begitu silakan jelaskan kalau Yesus dan Bapak itu sama, ya jelaskan saja. Ya itu sudah saya jelaskan. Oke, baik. Kalau Yesus dan Bapak itu sama, Yesus itu punya fisik. Apakah Bapak punya fisik? Hah? Yesus itu punya fisik. Apakah Bapak punya fisik? Tidak. Berarti beda dong. Beda dong. Bingung juga blessing. Lucu. Capek skip makanya lagi gue di sini. bilang tadi. Dengarin dulu, coy. Iya, coy. Silakan, coy. Nah, ini kan Alkitab saya. Iya. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, kalau kau bilang kau merasa lebih hebat daripada saya tentang pemahaman Alkitab, kayaknya gimana ya? Nggak masuk akal gitu loh. Sama seperti ketika saya mengaku misalnya saya lebih hebat pemahaman Al-Quran saya daripada kau. Pasti kau nggak terima gitu. Dengar dulu. Iya, silakan. Dengar dulu. Kau pasti nggak akan terima gitu. Ya kan? Jadi apapun kalimatmu itu tidak akan menggoyahkan saya. Tidak akan menggoyahkan saya. Bahwa saya berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Yesus itu adalah Allah. Tidak akan menggoyahkan saya. Kalau kau bilang tadi masalah fisik, wujud dan roh, ya wajar dong. Kan dia kan keturunannya kan menjadi anak manusia. Harus ada fisiknya. Dengar dulu. Jangan curhat, suka dengar orang curhat. Kau diam. Langsung ke topik. Kau diam. Kau dari tadi tinggal kau duduk diam saja, sudah jadi diam. Saya tidak bicara sama kau. Aku mau nantang kamu diskusi gimana? Diam kau. Nanti kita bikin waktu. Saya selesaikan dulu ini. Adu dalil, ayo. Nanti. Saya selesaikan dulu ini. Sebentar, Bang. Bicara. Bang Handi. Kau bikin room saja toh, biar saya ikut, biar saya naik. Kau bikin room saja. Iya, sabar. Sebentar, Bang Blessing. Bang Handi. Iya. Bang Handi. Iya. Minta bodrexnya. Ada bodrex. Ntar aku warung, gampang. Gua kirim. Ya, tolong ya, aku pusing berat nih. Ya kalau pusing ya turun toh. Ya makanya Jadi gini ya, kembali ke topik tadi ya. Menurut Pak Blessing itu Yesus dan Bapak sama. Terus jawabannya Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Artinya tidak sama dong. Kan dia kan Allah yang turun ke bumi, sayang. Ketika dia turun ke bumi tidak memiliki fisik, orang pasti akan bingung. Ini setan atau siapa ini, kan gitu. Sekarang di surga Yesus punya fisik atau tidak? Hah? Di surga sekarang Yesus punya fisik atau tidak? Saya nggak mau bicara masalah itu karena saya belum pernah ke surga sih. Oke, kalau begitu saya bacakan datanya. Terlalu ini kalau saya bilang dia punya, tapi setahu saya sih dia berbentuk roh. Saya kasih datanya ya. Baik, dengarin baik-baik.
Maria Magdalena datang ke kuburan menemui dua malaikat. Dia menangis. Sabar. Itu di mana? Di ayat mana? Aduh, sebentar. Maria, sebentar. Pakai data dong. Iya. Gampang. Saya kasih data. Di Yohanes 20:13 gitu ya. Yohanes, sabar ya. Ya. 20:13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Apa artinya di sini? Itu kuburan sudah kosong. Yesus sudah bangkit, ya. Setelah dia bangkit, dia itu bangkit bersama fisiknya. Terus kemudian murid-murid itu pada heran dan takut, mereka dikira hantu. Kata Yesus berkata begini, "Aku ini bukan hantu, karena hantu itu tidak punya daging. Aku ini punya daging." Dia memperlihatkan dirinya. Mereka masih belum percaya. Kalau begitu, siapkan makanan aku. Apakah makanan yang bisa aku makan? Disiapkanlah ikan goreng. Artinya dia makan ikan goreng membuktikan dia punya fisik. Sesudah itu di Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya Yesus terangkat ke surga itu sama fisiknya, sebagaimana diterangkan oleh Wahyu 19:16. Yohanes melihat langsung Yesus punya fisik. Apa itu? Di jubahnya tertulis Raja segala raja, di pahanya juga tertulis Raja segala raja. Artinya Yesus di surga itu punya fisik karena kuburannya kosong. Setuju? Data loh bro, data ini di Bible nih. Data. Artinya apa? Di surga itu Yesus punya fisik. Berbeda dengan Bapa, di surga tidak punya fisik. Artinya ada dua oknum yang berbeda. Ada duduk di sebelah kanan, ada yang duduk juga, ada yang di sebelah kanan. Betul apa betul? Hebat kan kalau diselebes jadi pendeta? Jelas. Jelas kan? Jelas tuh bro? Enggak. Loh kok nggak jelas, ini data lo di Bible? Bodrek. Dia terangkat ke surga bro, kuburan kosong bro, visinya terangkat semua bro. Terus? Ya artinya di surga Yesus itu punya fisik. Bagaimana kau tahu dia di surga punya fisik? Kalau saya sih, saya nggak berdebat dia punya fisik atau enggak ya. Artinya gini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu di surga dia punya fisik atau enggak. Loh, tapi ketika Anda menyatakan dia punya fisik, dari mana Anda tahu? Nah itu terangkatlah dia ke surga dulu di sebelah kanan. Di bumi nggak ada mayatnya kok. Kerajaan surga itu bukan kerajaan, itu kerajaan apa ya? Kuburan kosong bro. Kuburan kosong. Di surga itu kerajaan apa ya? Nggak usah ke surga. Kuburan kosong artinya Yesus itu tidak dikubur mayatnya, tapi dia hidup kembali. Setelah dia hidup kembali, dikira hantu, minta ikan goreng. Yang makan ikan goreng itu adalah fisik. Kemudian terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya fisiknya Yesus itu yang pernah dipakai di bumi itu terangkat semuanya ke surga, kecuali bekas potongan kulupnya waktu 8 hari itu disunat. Itu doang yang ada di bumi. Deal ya? Ya makanya kalau Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu sama, berbeda. Yesus ada fisiknya di surga, Bapa nggak punya fisik, berbeda bro. Kan itu kan menurut pemahamanmu. Menurut Bible. Menurut pemahamanmu terhadap Bible saya. Orang Bible yang ngomong kok. Menurut pemahamanmu terhadap Bible saya. Ya kalau begitu dibantah dong. Mana fisik aslinya Yesus? Fisik aslinya Yesus? Iya. Tidak ada. Jadi Yesus nggak pernah punya fisik di bumi? Kau kan tanya malah fisik asli Yesus di bumi maksudnya kan? Iya, yang pernah dipakai di bumi di mana sekarang fisiknya? Ya, tidak ada. Hancur. Hancur. Saya nggak tahu itu hancur atau enggak. Yang jelas ketika naik ke, nggak gini deh. Ketika dia naik ke surga emang ada dikatakan di Alkitab dia bersama fisiknya? Ada. Itu. Mana? Terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan. Yang duduk fisik atau roh? Mana? Markus 16:19 coba baca. Bro, masalah duduk di sebelah kanan Allah nggak cuma Yesus. Setiap orang Kristen pun kami mendoakan dia supaya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya
Apa? Sebelah kanan itu identik dengan kemuliaan. Ya. Jadi fisik Yesus sekarang di mana? Ya saya nggak tahu. Kalau saya tahu. Kok kalau saya nggak tahu. Ada di surga dia. Kok bisa tahu dari mana? Mana yang mengatakan bahwa Yesus terangkat sama fisiknya ke surga, mana? Itu datanya mana? Dengan Wahyu 19:16, Yohanes melihat Yesus pakai jubah, ada tertulis di jubahnya Raja segala raja, dan di pahanya juga ada tertulis Raja segala raja. Artinya Yesus di surga itu punya paha, artinya punya fisik. Baca Wahyu 19:16. Data Wahyu 19:16. Dia belum tahu lagi Wahyu. Dia belum tahu. Sulit emang diskusi bro. Kalau kamu udah lama meninggalkan Bible bro. Sabar. Udah lama nggak baca Bible ya sulit. Udah lama lu nggak baca Bible sulit diskusi. Udahlah Pak Stefanus, silakan. Ya, memang fisik ada. Waktu Yesus nanti datang kedua kali, itu betul fisiknya ada, nggak mungkin nggak ada fisik bro. Yesus menggunakan tubuh kebangkitan untuk naik ke surga. Murid-muridnya melihat juga pada saat dia terangkat ke surga. Ya memang bentuk fisik bro, ada fisiknya. Nah, kita juga nanti sama seperti Yesus dengan tubuh kebangkitan. Sama, artinya tubuh nanti di surga, tubuh Yesus sama fisik kita. Antara saya Yesus sama. Diberi fisik baru ya? Ya, Anda baca di 1 Yohanes 3 ayat 2. Betul. Jadi kalau Yesus itu dituhankan, ya harus komitmen juga bahwa Tuhan Anda itu berjenis kelamin laki-laki gitu loh. Yang ada di surga. Gitu ya Pak Stefanus ya? Saya bertanya bisa? Bisa. Ini kan Wahyu ini kan tentang cerita tentang Yohanes dalam mimpinya toh. Bukan mimpi bro. Bukan mimpi bro. Diasingkan ke Pulau Patmos gitu loh. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan penglihatan secara nyata. Ada dua pendapat di kekristenan bro. Kau yang bantah ini saya, jadi makanya saya bingung. Ya silakan mau pakai yang mana, mau pakai yang gini. Ya silakan. Gini. Ya. Kita bicara roh dulu ya. Di Islam ada nggak roh yang kelihatan wujudnya? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi kalian nggak percaya hantu gitu? Ya kita percaya tapi nggak bisa dilihat. Setan. Nggak bisa dilihat bro. Namanya roh nggak bisa dilihat. Angin nggak bisa dilihat. Tapi ada. Ada wujudnya? Nggak ada berwujud. Masa berwujud? Masa roh berwujud? Berarti misalnya setan-setan yang kelihatan, yang sering kita lihat-lihat di TV atau di YouTube atau di mana gitu, itu apa itu? Itu roh atau bukan? Itu bukan roh yang kelihatan, itu ada fisiknya. Kalau ada yang kelihatan berarti ada. Kalau ada kelihatan berarti ada fisiknya. Roh itu nggak. Berarti manusia. Sebelum dia jadi setan berarti dia manusia, karena ada fisiknya. Ya kalau dia berbentuk manusia ya berarti dia manusia. Jadi kuntilanak gitu misalnya yang kalian lihat misalnya di mana gelantungan gitu itu manusia. Saya belum pernah lihat kuntilanak bro. Pocong gitu. Saya nggak pernah lihat pocong, kecuali pocong mainan. Pocong mainan pernah. Pocong asli enggak, gue tabok kalau ketemu. Lo tabok? Iyalah. Ngeri juga lo ya. Iya iyalah. Nah, Bang. Ngapain takut sama gituan? Sekarang kembali ke topik lah. Iya, itu yang mau saya tanyakan. Kita bicara kalau sebenarnya roh itu ada bisa terlihat. Ini kita nggak berbicara roh, bro, berbicara fisiknya. Dengar dulu dong, dengar dulu dong. Oke, bro, silakan. Dengar dulu, kan saya belum selesai bicara. Dengar dulu, nanti kan akan ada korelasinya. Kalau gua ngomong lo bantah terus ya gimana mau ini? Ya udah ngomong. Roh itu sebenarnya bisa artinya dia terlihat. Cuma tidak ada fisiknya.
Nah, sekarang kalau yang kau maksud adalah Wahyu 19 ayat 16, dia yang mengatakan bahwasanya di situ tertulis, artinya dia melihat. Lo yakin yang dilihat Yohanes itu fisiknya? Ya Yohanes yang ngomong Yang kok. gua tahu kerajaan surga itu kerajaan roh. Ya tanya aja Yohanes, orang dia melihat ada tulisan di pahanya Hah? kok. Ya bisa jadi dia kalau secara sama aja kayak kita ngeliat, sama kayak kita ngeliat hantu. Bajunya putih, mukanya berdarah, artinya gitu sama aja. Jadi Anda mau Tapi mengatakan kan dia kan berbentuk roh. Ya, jadi Anda mau mengatakan yang dilihat Yohanes hantu? Dengar dulu dong. Tapi yang saya maksud adalah roh. Tapi kan yang berbentuk roh. Nah, Kalau itu ada- lo yakin kalau yang Yohanes lihat itu ada fisiknya atau roh doang? Ya tanya Yohanes, apa dia yakin melihat ada tulisan di pahanya Yesus? Nah, lu nggak bisa menjustifikasi ayat 16 ini langsung lo mengatakan bahwasannya itu adalah fisik. Belum tentu. Kalau ada paha, itu paha fisik atau bukan? Loh, paha kan bisa jadi juga. Pahanya Yesus ada tulisan loh. Kan bisa kelihatan juga, namanya roh bisa aja kelihatan. Lo kok bisa roh kelihatan? Lagi mungkin roh kelihatan. Loh. Baru saya dengar ini roh bisa dilihat. Ya, itu asas sekolah STT. Gimana ini Pak Stefanus roh bisa dilihat? Ya kan sekolahnya mengajarkan begitu, Bang. Ya enggak apa-apa, ikut aja sekolahnya kan. Oh ya wes. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Kalau roh bisa dilihat ya udah Bang berpendapat aja begitu, nggak apa-apa. Biarlah orang yang menilai, Bang. Ini live di YouTube loh, Bang. Loh, mau live di YouTube, mau live di mana nggak masalah buat saya. Tapi Anda belum Nggak masalah. Cuma saya gini, dengar dulu. Okay. Dengar dulu. Oke. Kau nggak bisa menjustifikasi langsung itu bahwasanya Yohanes melihat fisik. Kau tahu dari mana gitu? Kau tahu dari mana? Bukan, jangan langsung kau berpikir mengartikan menurut pemahaman sendiri. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Oke. Saya sendiri nggak yakin. Saya sendiri nggak yakin itu entah fisik entah roh yang dilihat Yohanes. Tapi berdasarkan penglihatan dia seperti itu kan gitu. Kalau Yohanes maksudnya itu saya nggak mengklaim bahwa itu roh ya. Tapi maksud gini, saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Okay. Cuma ketika lo menjustifikasi bahwasanya itu fisik, lo tahu dari mana? Yohanes yang ngomong. Ada tulisan dia ngomong fisik nggak di situ kan, dia nggak bilang fisik sayang. Ya, paha itu. Jangan karena paha lantas lo bilang fisik, itu baby. Itu paha fisik atau bukan paha? Paha itu ada tulisan Raja segala raja, Tuhan segala tuan. Itu paha itu fisik atau bukan? Sekarang gini deh, kita coba sama. Jadi jawab dulu ini, jangan sekarang dijawab dulu. Ini paha itu fisik atau bukan? Hah? Belum tentu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Kenapa, Bang? Alasannya? Ada aja, maksudnya dia dalam bentuk roh memang kelihatan jelas bentuknya begitu. Maksudnya ada aja. Sekarang gini. Dengar. Iya, silakan. Ketika Musa menerima Jangan Musa deh, ke Yohanes saja. Dengar dulu sayang. Ini berkaitan soalnya. Silakan. Ketika Musa bertemu Allah di Gunung Sinai, dia bertemu secara fisik atau secara roh? Kalau dia ke Musa kejauhan ini bro pembahasannya, jadi melebar jadinya. Bukan bahasan kita di sini. Kita kan sekarang yang kita bahas kan masalah fisik sama roh kan? Oke. Ya jelas kalau Nabi Musa alaihissalam itu, Tuhannya Nabi Musa itu tidak punya fisik. Jadi tidak mungkin Nabi Musa melihat fisiknya Tuhannya. Karena Tuhannya Nabi Musa nggak punya fisik. Jadi yang dia lihat itu siapa? Tabir di balik itu yang dilihat. Tabir apa? Tahu tabir nggak apa? Aduh, bertanya terus. Artinya apa? Nabi Musa diperlihatkan. Masa gua nggak boleh bertanya? Masa cuma lo aja bertanya? Masa gua nggak boleh bertanya? Ya saya jawab sesuai dengan Bible-mu ini. Ini Bible berjalan yang lu lawan ini gitu. Nabi Musa itu tidak pernah melihat Tuhan secara langsung, tapi diberikan suatu tanda. Tabir itu tanda di balik itu bahwa ada memang sang pencipta yang dia minta itu. Jadi diberikanlah bukti, bukan Tuhan yang dia lihat, tapi kekuasaan Tuhan diperlihatkan kepada Nabi Musa. Oke. Gitu. Karena Tuhannya Nabi Musa nggak punya fisik. Berbeda dengan apa yang dilihat Yohanes, karena Yesus memang punya visi naik ke surga. Makanya Yohanes berkata, Wahyu 19:16, di jubahnya dan pahanya tertulis raja dan segala raja, Tuhan segala tuan. Jadi Anda ini meragukan tulisan Yohanes kalau Yesus itu punya paha, ada tulisannya. Jadi jangan lawan saya, bantai Yohanes dong.
Gimana? Jelas toh? Gimana? Gini aja tanya Bang, waktu Yesus nanti datang kedua kali, itu ada fisiknya apa enggak? Ya, coba dijawab itu pertanyaannya, Pak Stefanus. Ntar dulu lah, satu-satu dulu lah. Pikir dulu, Bro. Enggak, satu-satu dulu. Iya. Nah. Ya gimana itu? Ada pahanya loh tulisan. Itu fisik atau bukan paha? Iya kan saya udah bilang tadi, udah jawab. Berarti artinya? Belum tentu fisik yang dia lihat. Artinya Anda meragukan tulisan Yohanes? Anda meragukan tulisan Yohanes? Saya meragukan. Emang di situ ada dikatakan kan enggak? Paha? Dia melihat ada tulisan di pahanya? Gimana itu? Jangan Anda katakan paha bukan fisik ya. Jadi belum kepala lagi, bro, ya. juga nggak? Belum lagi bro, di Lukas itu Yesus duduk semeja dengan yang ada duduk semeja makan semeja itu. Kira-kira gimana? Kenapa? Saya kasih data gitu. Saya kasih data ya. Di Lukas berapa? Lupa. Lukas 12:37 kalau nggak salah. Sebentar ya. Lukas berapa? Lupa saya ya. Jelas itu Yesus makan semeja begitu bro. Ada ya. Kok percaya nggak? Lukas berapa? Lukas 22:30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan Allah, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus makan dan minum semeja. Apakah itu bukan fisik duduk dan makan semeja? Lukas 22:30. Coba baca, bro. Lukas 22:30. Iya. Sabar ya. Mana nih? Lukas Ada 22. itu tulisan merah. Sabar dulu. Kenapa? Ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Oke. Dan yang kamu akan duduk di atas. Yang makan di situ roh apa fisik? Roh. Mejanya roh juga. Sekarang gue tanya lo mati bau daging atau enggak? Nggak usah. Ntar dulu, lo mati bau daging atau enggak? Saya bukan Yesus. Lo mati bau daging atau enggak? Enggak, apple to apple. Kita ngomongin Yesus. Nggak nyambung jadinya. Oke, nggak usah lo dah. Orang mati bau daging atau enggak? Saya bukan Yesus. Orang mati bau daging atau enggak? Orang mati itu tinggal fisiknya di bumi, rohnya doang. Nah jadi, gitu. Ketika duduk di kerajaan Allah, jadi siapa yang fisiknya juga ikut? Yesus itu naik sama fisiknya, bro. Ini yang menjadi masalah buat Anda. Nah terus sekarang yang makan sama dia siapa? Ya Yesusnya aja dulu, jangan orang lain. Yesus makan dan minum semeja. Nah pertanyaan nggak bisa kau justifikasikan itu sebagai fisik kawan. Nggak bisa. Sekarang gini, ketika dia mengatakan makan bersama-sama, terus yang makan bersama-sama dia siapa? Ya kamu yang jawab dong, datamu itu loh. Saya suruh. Pasti roh kan? Roh yang makan, baik. Meja juga roh. Aduh, lu belajar di mana sih meja roh? Itu ada meja di situ, bro. Itu ada meja. Bagaimana itu meja? Lu belajar di mana meja itu roh? Berarti meja artinya asli. Berartinya di meja itu di surga itu asli meja, tapi yang duduk adalah roh, gitu. Udah. Saya ulang ya. Kalau lu bilang meja itu roh ya, gua nggak ngerti lagi. Ya udah, iya meja roh, ya. Ya kamu yang jawab dong, meja itu roh apa bukan? Karena yang makan roh, meja itu roh juga. Gitu. Mau lu gue jawab meja itu roh? Ya Anda harus merohkan semua. Gimana? Ya udah meja roh deh. Ya meja jadi roh semua. Iya. Saya belum pernah lihat meja jadi roh. Aneh-aneh ini bro. Ya udah, kembali ke topik aja, silakan Pak Stefanus. Senang dong kan? Ya nanti turun ke bumi itu Yesus pakai fisik atau tidak Pak Stefanus? Ya pakai lah. Oke, pakai fisik ya. Kalau Pak Blessing Yesus turun nanti kedua kali pakai fisik atau tidak, Bang?
Saya bukan cenayang, jadi saya nggak bisa mengatakan dia pakai fisik atau enggak. Yang tahu itu cuma Allah. Oh, Perkara dia mau pakai fisik atau enggak, yang jelas yang pasti adalah dia ketika dia turun kedua kali ke bumi, dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Udah itu aja sih. dia nggak pakai fisik. Nggak penting juga buat gue dia mau pakai fisik atau enggak. Bagaimana orang lihat kalau dia cuma roh doang? Nggak penting buat lo. Kata siapa? Kata siapa roh nggak bisa dilihat? Siapa yang bisa lihat roh? Gue. Pernah lihat roh, bro? Pernah. Roh apa? Roh halus. Roh halus. Bukannya roh haye. Kalau roh haye lu pernah lihat kali roh haye. Bisa juga rohani. Aduh, gue pengen ketawa tapi nggak lucu. Gue pengen nangis tapi nggak sedih. Ya nggak usah. Lo nggak usah ketawa, lo nggak usah nangis. Ya ketawa gue. Lo nggak usah ketawa, nggak usah, karena biar apapun yang gue jelasin lo nggak akan tahu. Makanya kan udah gue bilang dari tadi, lo nggak akan paham itu. Ya udah. Enggak, gini, poinnya gini deh. Gimana bro? Poinnya gini deh. Allah itu kita nggak bisa terima dia dengan logika. Banyak hal-hal memang yang tidak masuk logika. Cara paling ampuh bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu eksis dan Allah itu, ya kita terima dia dengan iman gitu. Dan selama lu nggak bisa menerima itu dengan iman, apapun penjelasan gua itu nggak akan kena sama lu. Biar nggak logis gitu ya bang, yang tetap dipercaya. Biar nggak logis. Nah, Ya? memang banyak yang nggak logis kok. Aduh, jatuh. Dia marah-marah. Roh itu jatuh. Anak gua marah-marah gara-gara dengar lu bilang gitu tuh. Dia pengen maki-maki lo tuh katanya. Tapi jangan deh. Ya jangan diajari anak maki-maki, nggak bagus. Jangan ikutin bapaknya. Jangan ikutin bapaknya yang suka maki-maki. Cukup orang. bapaknya aja. Cukup bapaknya aja orang. Jangan ajarin anak-anak suka maki-maki. Jangan. Cukup bapaknya aja yang mengalami. Jadi gitu. Meneladani Allah itu nggak cukup dengan logika. Ya kita kan yang kita bicarakan di sini Yesus punya fisik. Ya kan menurut gua kan Yesus adalah Tuhan. Tapi dia punya fisik. Nah, mau dia punya fisik atau menurut gua Yesus itu Tuhan. Itu aja. Yang lo permasalahkan itu sekarang apa sih? Apakah fisiknya Yesus itu Tuhan, bro? Apakah fisiknya Yesus juga Tuhan? Yang lo permasalahin apa sih? Enggak, saya nanya, saya nggak jadi masalah, saya nggak nyari masalah loh, saya nanya, apakah Enggak, yang jadi Yesus... permasalahannya apa gitu loh? Nggak ada Maksudnya, masalah, apakah fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan? fisiknya Yesus Tuhan. Apakah, saya bertanya, apakah fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Ya. Fisiknya? Nggak tahu. Nggak tahu juga, anaknya nggak tahu juga, bapaknya apa lagi? Kenapa? Pak Stefanus? Pak Stefanus. Di kamar kali. Ya. Apakah fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Fisiknya? Hah? Kenapa? Bukan. Alasannya. Nangis kenapa dia? Iya, bukan. Kalau ada bentuk fisik berarti bukan Tuhan lah. Karena fisik itu Apa tadi bro? Apakah fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Ya kalau ketika kita berbicara fisik ya dia manusia toh. Oke, berarti fisik itu ciptaan ya? Iyalah. Berarti fisiknya Yesus ciptaan. Setuju dia Pak Stefanus sama Anda? Yesus ciptaan? Oh enggak lah, Yesus bukan ciptaan. Lo tadi ngomong, gimana sih? Kan fisiknya yang lo bilang. Iya, Yesus kan fisiknya. Bukan berarti Yesus ciptaan lo. Dia menciptakan fisiknya Yesus siapa? Allah. Yang menciptakan fisiknya Yesus Allah. Oke, baik ya. Apakah Yesus Allah itu sendiri? Apakah Yesus itu Allah itu sendiri? Lu bolak balik. Bingung dia. Nggak bingung, gue nggak bingung. Nggak ada pertanyaan lo nggak bisa gue jawab dari tadi gue jawab. Cuma gue malas nanya bolak balik ya lo. Enggak. Lo muter-muter di tempat. Apakah Allah dan Yesus sama atau lo beda? lari di tempat gitu, nggak jelas. Pertanyaan nggak jelas. Nggak jelas gimana? Nggak jelas. Jadi kita sepakat ya bahwa Yesus, fisiknya Yesus ciptaan ya. Oke. Yang menciptakan fisiknya Yesus adalah Allah gitu. Kalau ini gue setuju. Kalau gini gue setuju. Jadi fisiknya Yesus itu ciptaan gitu ya. Terus. Udah. Artinya Yesus ciptaan. Oh. Terus udah kalau gue ngaku ciptaan terus udah puas?
Enggak juga. Lu memuaskan diri sendiri aja, bro. Ngapain Saya lu nggak mau perlu. sendiri? Kalau gue Saya mau nggak diri perlu sendiri, gue gak bakal ngaku. saya nggak perlu Karena kan butuh itu dipuaskan. kan, lu butuh pengakuan kan? Saya nggak perlu dipuaskan karena saya udah puas Lu dari butuh awal. pengakuan. Enggak, saya butuh kejujuran. Kejujuran apa? Kejujuran gue ya itu, gue mengatakan Yesus itu Tuhan. Terlepas dari si Kristen original mau bilang dia itu bukan Tuhan atau itu urusan dia. Masalahnya Artinya, apa? artinya Tuhan Anda ciptaan. Enggak. Tuhan gue Yakin. ciptaan maksudnya? Yakin. Tuhan Anda bukan Yakin ciptaan. Yakin lah. Masalahnya apaan? Yakin. Masalahnya apaan? Yakin Tuhan Anda bukan Tuhan buatan. Yakin. Hah? Yakin Yesus bukan Tuhan Wah, lu buatan. penghinaan kalau kayak gini lo. Lo ngomong gini penghinaan lo. Saya baca datanya. Lo penghinaan lo ngomong kayak gini. Enggak, saya baca datanya. Lo penghinaan ngomong kayak gini lo. Ini dengerin saya baca datanya. Lo penghinaan ngomong kayak gini, gue kasih tahu. Kagak. Gue kasih tahu. Datanya Gua kasih tahu. ada. Satu kali lagi ngomong gitu, gue kasih tahu. Kamu itu turun aja main lato-lato aja kamu. Saya Main baca lato-lato. datanya ya. Izin dulu saya baca datanya dulu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba dibuka, Bang. Kisah Para Rasul Bang, aku 2 turun dulu ya 36. sebentar ya, Bang. Aku turun Iya, dulu ya iya. sebentar. Aku ada Iya. keperluan. Lanjut, Bang. Gue kasih tahu sama lo ya. Lanjut Jangan ya. sekali-kali bilang Tuhan gue ciptaan ya. Gue Ya kasih tahu. dengerin dulu. Ya dengerin baca datanya. Memang ciptaan Gue nggak butuh penjelasan, udah gue bilang. Saya baca data dulu, Bro. Dengerin ya, saya baca data dulu ya. Gua Jadi butuh penjelasan, seluruh ini data di Bible loh. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Saya ulang ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini Allah menjadikan Yesus Tuhan. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Loh, saya nggak ngarang, Bro. Datanya ada. Makanya jangan sepengah enggak. Kau berbicara tentang satu ayat, baca dari atas, baca dari ini. Artinya nggak Tapi bisa kan- lo memahami satu ayat terus lo langsung mengklaim bahwasanya begini-begini. Nggak gitu cara iya. Dengar dulu, datanya ada gue ya, nggak Bro? diajarin begitu soalnya. Tapi Gue datanya nggak ada diajarin ya. begitu memahami. Jadi saya nggak menista ya, Bro. Kalau lo mau tahu ya lo pelajarin dulu gitu. Lo pelajarin dulu secara betul-betul. Bukan sama satu ayat lo penggal-penggal terus lo bilang begini. Enggak gitu caranya. Tapi datanya ada ya. Saya nggak nista ya. Nggak Datanya gitu, ada ya. Gue mau bilang data, bukan itu poinnya. Berarti saya nggak nista, Bro. Datanya ada. Hah? Saya nggak nista. Datanya ada. Nggak nista? Iya, datanya ada loh. Saya baca barusan. Itu Apa kan saya pemahaman lu. Saya nggak memahami ini. Saya hanya membaca. Itu pemahaman Saya lu, baca karena ya. lu baca, berdasarkan baca lu pemahaman lu kan. Tapi bukan berarti lu bisa bilang begitu sama kami, nggak bisa. Saya baca. Saya baca lagi. Sekarang kalau gue nggak sama aja. Sekarang kalau gue tuduh Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bagaimana? Iya, bawa datanya. Pakai data. Eh? Pakai data. Bawa datanya. Pakai data. Nggak bisa lu bilang begitu. Ya saya nggak menuduh ini. Saya baca data. Karena ini menyangkut masalah keyakinan, bro. Nggak bisa lo bilang Ini Tuhan Paulus kami yang ciptaan nulis. atau bagaimana. Nggak bisa. Ini kisah para rasul, Bro. Lo nggak bisa, makanya gue bilang lo jangan memahami satu-satu ayat saja. Ya terus mau pakai apa lagi kalau datanya cuma ini? Lo baca dulu dari atas, dari Udah. kopnya, dari ininya, perikopnya apa segala macam. Lo baca dulu lah. Saya ulang lagi biar edukasi semua ya. Kisah para rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Data. Dor kan? Data. Jadi Pahami hadis dulu, lebes pahami. itu Nanti kalau gue jelasin lo nggak ini. Enggak, karena kalau gue jelasin lo nggak bakal ngerti. Ya udah Lo jelasin pahamin aja. dulu baik-baik. Makanya dari tadi gue bilang, memahami sesuatu itu bukan harus dengan gini loh. Nggak bisa cukup dengan logika. Saya nggak logika, Ya. saya baca data, saya nggak logikain, Ya, saya baca karena data. lo bicara tidak logika. ditambah. Saya baca Gitu. data, tidak ditambah, tidak dikurang. Karena kau bicara ini nggak bisa. Oh data Pahamin loh dulu ini lah. saya Nanti kalau gue pakai. jelasin nanti lo nggak ngerti. Jadi mendingan nggak usah. Data saya pakai, saya nggak tambah, saya nggak kurangi, saya baca apa adanya, bro. Gimana itu? Gimana itu? Data ada, saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Di Bible datanya ada.
Saya nggak Pahamin dulu berani. maksudnya. Saya Nanti kan nggak kalau gue jelasin berani. nanti lo pikir gue ngarang. Saya nggak berani berargumentasi. Gue bisa tanpa ada ngejelasinnya, data. tapi nanti lo nggak bakal ngerti, lo Ya, nggak bakal jelasin terima. aja. Jadi lo pahamin dulu baik-baik. Cuma Coba ketika jelasin. jangan lo pernah menjustifikasi bahwa Tuhan kami ciptaan, enggak ya? Gue Ya minta itu. tolong banget. Itu Gue datanya. minta tolong banget. Lo membuat suatu perpecahan kalau begitu, bro. Itu Gue datanya kasih ada, tahu sama bro. lo. Itu Gue kasih datanya tahu sama ada. lo. Gue Datanya kasih tahu ada. sama lo. Jangan pernah ngomong sekali lagi kayak gitu sama gue. Itu Gue kasih datanya tahu sama ada. lo. Gue kasih tahu sama lo. Paham gak lo? Itu Bang datanya Bless ada. itu data. Data. Gue kasih tahu sama lo. Datanya ada, bro. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi sama gue. Saya baca lagi ya. Kalau lo mau diskusi. Jangan pernah ngomong kayak gitu sama gue. Or, Loh, datanya Bang, ada. harus dijelaskan. Jangan pernah ngebicara kayak gitu sama gue, paham? Orang datanya ada. Kalau gue kasih penjelasan lo gak akan ngerti. Lato aja kamu. Hei, turun aja kamu main lato-lato. Turun. Datanya ada itu. Kalau gue jelasin lo gak bakal ngerti. Ya jelasin Makanya gue bilang lo aja. baca dari awal. Hei, denger nggak? Turun. Main lato-lato aja. Kau diam tahta. Buka rumah, gue naik. Lo pergi sama gue deh. Seneng. Bless, bantah terus. Turun aja main lato-lato. Lo pergi sama gue S2 tahta. lato-lato. Lo pergi sama gue. Ya, kamu tuh S2 jurusan lato-lato. Lato. Biji lo. Gak paham Bible mau diskusi kamu itu gak paham Bible. Oh, debat sama aku. Gak paham. Lo tahu apa tentang Bible gue? Lo tahu apa? Lo ngaji dulu yang benar sana. Lo tahu apa tentang Bible gue? Sarjana ini sarjana. Ayo debat dengan saya. Tadi Ayo debat dengan Gue 5 tahun gue belajar teologi. Saya baca Ya, lagi lo tahu apa? sebentar. Saya baca data lagi ya, Eh? sebentar. Saya Lo tahu baca lagi. apa? Lo mau ngajarin gue apa? Bro, udah, nggak boleh Kalau begitu. kalau gak paham, Saya baca data lagi ya. Kalau satu Lo pahamin dulu Quran lo daripada Alkitab gue. Lo pahamin aja Quran lo. Ngapain lo sibuk ngurusin Alkitab gue? ayo. sebentar, Eh? sebentar, Debat sama aku sekarang. jangan. Apa? Lo mau apa? Ayo debat. Kalau Lu apa? Debat sama sebentar, saya bacain dulu Hah? data Lo mau apa? lagi. Lo buka room sekarang. Ayo kita open cam. Lo buka Ayo. room. Ayo sekarang Ayo. pakai timer, ayo pakai Di mana timer. room lo? Kasih gue. Bang Di Abu. sini aja, Udah di sini aja. Di sini ayo. Pakai data ayo. Pakai data ya, pakai data. Oke, gantian ya. Ya, Iya. Ayo lanjut. Temanya siapa yang mau ngasih tema aku? Ayo. Oh ya hayo. Udah gue bilang kalau bicara diskusi jangan pernah menghina. Ya, Gue nggak ayo suka diskusi dihina. lawan aku sekarang. saya nggak menghina, Ayo. bro. Saya pakai data Gue loh. nggak suka dihina. Saya pakai data loh. Ketika lu berbicara seperti itu lu udah menghina. Saya Paham baca ya? lagi ya, data lagi nih ya. Bang Bless. Dengerin dulu, saya pakai data lagi nih. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1:15. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, ini firman dari Amin. Itu Kolose yang 1:15 sudah setia. jelas di situ dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ciptaan. Makanya gue bilang memahami itu nggak cukup Lebih- dengan logika lu aja. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu Lebih udah jelas utama- loh. Ya, lebih Itu udah utama- jelas loh. Lebih utama dari yang diciptakan. Diciptakan, bro. Itu udah jelas loh. Itu ada diciptakan, bro. Dari segala yang diciptakan. Aduh. Lebih utama dari segala diciptakan. Diciptakan, bro. Data. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Diciptakan itu Iya. apa tuh? Apa yang diciptakan? Diciptakan. Ya apa yang diciptakan? Yesus diciptakan. Yesus. Makanya memahami itu nggak begitu caranya sayang. Jangan sembarang bicara. Gimana cara memahami? Ya. Caranya. Jelaskan. Gimana caranya? Bang Bless, coba. Gimana? Ayo, kita mau dengar caranya gimana? Ayo caranya, aku standby dulu. Caranya. Ayo, saya mau mute. Silakan Bang Blas. Ayo diskusi sama aku aja. Ayo diskusi sama aku aja. Langsung pakai Diam dalil. kau. Diam. Takut. Jangan takut lah. Saya nggak takut sama kau. Ya biar tak injilin sama aku. Jelaskan Bang Bless. Jelaskan dulu Kau kan. mau main apa sama saya? Saya nggak ada takutnya sama kau. Iya, makanya ayo diskusi. ayo diskusi. Pakai timer, Kau mau main apa sama saya? Ayo. Pakai Kau mau timer ya, apa? Mau pakai adu timer. fisik, adu ilmu boleh. Mau apa? Timer ya. Waduh. Kamu masih main lato-lato menantang aku, kamu gimana sih? Alah. Lu anak bau kencur tau nggak lo? Aduh, main Jelaskan sana dulu aja. tadi. Lu kencing belum lurus mau sosok ngaturin gua, mau ngajarin gua. Timer, Bang Abu, timer, ayo. Iya. Kencing lurusin dulu baru ngajarin gua. Ayo Bang Abu, silakan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Ayo. Ayo, silakan Bang Blessing. Kalau mau sama
Sorry, gue nggak level mau debat sama Tunjukkan dia. dalil-dalilnya bahwa Yesus itu Tuhan. Tunjukkan dalil-dalilnya. Nggak mau, Ustaz. Tahta nggak mau. Andi, Kolose 1 ayat 15 gue jelasin ya. Tahta diam dulu. Gue nggak mau bicara sama lu. Kasian ngaku S2, jurusan latu-latu, udah tahu apa-apa. Ini bodohnya lo ini. Gue nggak pernah bilang gue S2. Gue nggak pernah bilang gue S2. Udah. Satu-satu. Ini bodohnya lo. Makanya gue bilang kencing lurus dulu. Baru ngajarin gue. Gak boleh menyerang personal bro. Diskusi aja udah. Hah? Nah dia juga yang menyerang personal loh. Dia nggak bilang dia nuduh gue S2 apa segala macam. Iya tinggal diluruskan saya. Lanjut aja. Tinggal Lanjut, diluruskan nanti saya sama- cuma S1 udah. Jangan kabur ayo. Gampang. Ini mau diskusi sama aku apa sama Bang Andi nih? Kalau sama aku pakai timer ya. Gue nggak level diskusi sama lu. Kita kan tadi Pak Blessing aku- udah mulai kan kita udah bersahabat bro dari awal kenapa? Senggol dong. Kita Gue udah nggak bersahabat level kalau lu lah. mau diskusi sama lu. Kita bersahabat lah, jangan musuh-musuhan lah. Nih gue jelasin sama lu ya. Kolose 1 ayat 15. Iya. Oke lah, ini karena lo minta. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, tahu arti sulung? Iya. Yang pertama, Iya. lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala ciptaan, maksud ciptaan ini adalah dari segala ciptaan Allah. Berarti Yesus ciptaan. Hah? Berarti Bukan Yesus berarti dia ciptaan. Itu. Bukan berarti dia, enggak. Gue gak bilang dia Yesus ciptaan. Enggak, gue gak akan pernah mengaku itu dia ciptaan. Dan gue bilang, apapun pemahaman Anda, saya tidak akan pernah mengaku itu bahwa dia ciptaan. Tapi dengerin dulu makanya, jangan pernah potong, dengerin dulu. Oke. Nah, dia adalah gambar Allah. Gambar Allah ini adalah merepresentasikan Allah itu sendiri. Di situ sudah jelas. Dia merepresentasikan Allah itu sendiri. Lebih utama dari ciptaannya Allah. Seluruh ciptaan Allah, baik itu manusia, baik itu apa segala macam, semua ciptaan Allah. Karena dia representasi dari Allah itu sendiri. Jadi lu nggak bisa memahami itu dengan satu kalimat, lu baca dulu dari awal atau kalau perlu satu perikop lu baca semua. Jadi lu bisa memahami ini dengan jelas. Nggak bisa lu potong, lu ambil satu ayat baru lu pahami. Nggak gitu caranya. Gue seumur 5 tahun gue sekolah teologi, nggak pernah gue diajarin untuk mengambil satu ayat terus langsung diartikan begitu. Enggak. Lihat dulu atas, lihat dulu bawahnya gitu. Maksud dari omongan itu apa? Begitu caranya, bro. Oke. Tapi dengar, apapun itu, gua nggak butuh lo untuk terima atau enggak. Karena apapun yang gue bilang, seperti bilang Edis tadi, 1+1, kalau selama lu nggak akan pernah terima itu 2, ya udah. Buat gue nggak masalah. Bro, gambar Allah yang sulung siapa, bro? Gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung siapa? Allah itu apa? Allah itu utama. Sulung. Gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung itu siapa? Yang sulung itu artinya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Baik. Bukan Yesus ya? Gambar Allah yang sulung bukan Yesus. Capek gue jawabnya. Kok capek sih, bro? Gimana sih lu? Lu jangan kadang-kadang muter-muter. Kalau dikasih tahu jangan muter-muter. Kalau nggak terima ya udah nggak terima gitu. Itu aja poinnya. Kalau lo nggak terima penjelasan gue ya udah gitu. Ya udah nggak masalah. Gue juga nggak masalah untuk terima. Iya. Yang jelas gue udah jelasin sesuai dengan permintaan lo gitu. Ya udah. Gue Jadi jelasin. Masalah lo mau terima atau enggak itu kembali ke lo. Oke, baik. Kan tadi kan gue bilang. Ia adalah gambar Allah. Dia sudah representasi dari Allah. Yang sulung itu adalah Allah itu sendiri. Oke, yang sulung itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari semua ciptaan Allah. Yaitu Allah itu sendiri. Oke, jadi mana yang lebih utama dari ciptaan Allah? Kalau bukan Allah itu sendiri siapa? Jadi gambar Allah. Siapa? Mana ciptaan Allah yang lebih utama daripada Allah itu sendiri? Mana? Ada nggak? Allah yang menciptakan, masa ada yang lebih utama daripada dia? Iya, memang Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Sekarang ada nggak yang lebih utama daripada dia? Iya, artinya di sini ada nggak? Ada nggak yang lebih utama daripada Allah? Tidak ada, Allah yang utama. Wah, ini gue kenapa dapat peringatan pelanggaran nih? Konten live Anda ditandai dengan perundungan pelecehan. Maksudnya apa nih? Kalian kalau nggak senang udahlah gue keluar lah. Ya protes sama TikTok, Anda kegedean suaranya. Enggak, kalian kebanyakan report kalau nggak suka penjelasan gue ya udah gue keluar. Enggak ada yang nggak usah report begini.
Gak ada Ya suara nggak ada. tahu siapa yang report bang. Kita Suara- nggak ada. Peringatan pelanggaran konten live Anda ditandai karena perundungan dan pelecehan. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan Anda dihapus dari live ini. Maksudnya apa? Biasanya suaranya kalau besar Suaranya ketinggian. itu biasanya begitu. Nggak ada besar sama saja kalian juga suara besar kok. Besarnya gimana? Saya juga udah Karena ini dibilang bilang. perundungan dan pelecehan. Saya melecehkan apa? Saya melecehkan apa? Ada melecehkan Islam. Nggak tahu. Kalian yang melecehkan saya, bang saya yang melecehkan kalian. Bagaimana? Ya keberatan Nanya lah ke sama. TikTok, Bang. Ya keberatan sama TikTok bang, jangan sama kami. Iya. Kalian yang report, nggak mungkin di TikTok kalau nggak ada report. Kamu melecehkan Udah, gua angkat tangan, gua keluar ya. manusia. Sorry, maaf, gua Ya. udah ada peringatan soalnya. Manusia dijadikan Tuhan itu pelecehan itu. Mau manusia dijadikan Tuhan ini pelecehan. Ah, goblok lo. itu yang kena itu Kayak begitu, nggak gitu, boleh. kayak gitu yang kena Lu buka room, Tata lu buka room ya, dari tadi. Mulai keluar rumah. Udah, Lu buka room. Oke. udah bang, udah dapat koin itu bang, sabar dulu. Udah dikasih Orang koin. kayak gini aku seneng. Lu buka room Tata. Iya, Nggak apa-apa bang, Blessing Udah, peringatan kalau Bro, udah kerjaan lupa langsung kata. hilang bang. Kita ini udah Lain bersama. kali kalau kalian mengundang gue jangan report kayak gini, gue nggak suka. Yang Itu koinnya buat tahu, ya, koin. Hah? nggak ada yang Gue nggak ada tahu. ngelecehin Islam ya. Gue nggak ada ngelecehin Islam ya. Dari tadi gue bicara, gue defense terus ya. Ya, itu udah koin Makanya. itu buat beli ratu-ratu koin itu udah dapat banyak Makanya, udah. bang, waktu abang Dari tadi- suaranya dari tadi besar, gue- dari tadi gue ini- tutupin Tata. supaya nggak Aduh, kebaca kau sama tuh- TikTok. Kau tuh kencing belum lurus Tata. Iya udah sabar. Heeh. Kok masih anak baru Iya. kemarin? Iya yang sabar dulu. Iyo, kok anak baru kemarin? Ya sudah Jo. Iya. Siapa nggak ada Mau gimana teruskan. ini? Mau debat apa gimana? Sudah Jolai, sudah Jolai. Apa? Lu maunya gimana? Sudah. Ya, diskusi yuk. Diskusi sama aku. Coba ada teman-teman Kristen yang lain, ayo naik. Nggak, Tata lu maunya gimana? Diskusi. Hah? Lu maunya gimana sama gue? Diskusi. Oh, diskusi. Gue nggak level diskusi sama lu. Emangnya mau apa? Mau apa emangnya? Dia nggak Gua mau maunya ribut. diskusi. Nah, mau ribut. Ah. Kamu masih belum hitan, belum Gimana? sunat mau. Gimana Anda mau ribut bro? Anda di Papua, Tata di Jawa. Kamu hitan Susah lah. dulu, baru ngajak gelut. Hitan dulu, sunat dulu ya. Masih Hah? kecil. Hitan dulu. Ya? Lo bilang kecil. Apa? Gimana? Lo bilang kecil. Buka mulut lo, Gi. Muat gak nih barang gua ke lo? Waduh nggak boleh begitu. Biarin nanti lah. yang nanti kena report itu. Jangan emosi, tenang. Kalau udah Ada paham yang Bibel, lain, ajarin. teman-teman Kristen yang lain, ayo mau naik silakan naik. Saya siap Iya, ini. tempat. Sorry ya, gue bukannya takut, tapi gue udah ada peringatan. Gue nggak mau kayak gini. Kalau memang kalian mau diskusi, udah baik. poinnya udah banyak. Dari tadi gue dari poinnya awal gue tutup. udah bilang, gue nggak ada menghina. Gue dari tadi defense terus. Ya, Udah, tapi gue dapat banyak- report banyak begini. omong. Turun. Udah turun. Yang report siapa sih? Udah turun. Yang Kok kau yang nyuruh saya turun tahta? Kok buka room lah? Saya cari kau sekarang ya. Saya cari kau sekarang ya. Atau kau Ya, open cam ya, dulu? ya, Kau open cam dulu. Ya, Saya mau lihat kau udah. dulu. Kau open cam dulu. Banyak omong. Turun. Kalau mau lihat Bang Kau Yes. yang banyak ngomong. Kau bacot. Follow. Dari tadi kau bacot. slow bro. Dengerin Tunggu gua lah. dulu, ini kok marah-marah. Santai Kau bacot lah. dari tadi. Santai nggak usah lah, Ustaz. Ilmunya Ustaz Tata jauh di atas Anda bro. Percuma lah Hah? jadi kalau beradu ilmu Siapa? Anda Ustaz Tata bisa membaca Al-Quran dengan baik, originalitas Al-Quran, bisa Hah? membaca hadis, bisa menjelaskan, sedangkan Anda nggak bisa baca originalitas Bible kan? Loh, kata siapa? Emang bisa, Pak? Coba bacain Yohanes 1. Kata siapa? Coba bacain Yohanes 1 originalnya. Kata siapa? Coba bacain. Nggak penting. Ya, berarti nggak bisa. Ustaz Tata bisa. Anda udah kalah Bukan loh. nggak bisa saya. Nggak penting buat apa sih? Gue mau nunjukin. Ya Nggak ada gunanya juga. Udah. Nggak ada gunanya juga. Jadi tolonglah kalau diskusi itu jangan bawa masalah Norak. personal. Norak baperan. Apa? Bawa apa? Norak baperan. Bawa apa tadi bilang? S2 Norak baperan. Nora baperan. Iya lo. Gue. Iya lo. Udah, jangan digituin lagi. Gue. Ini gimana nih Bang Nora Blessing baperan. nih? Iya. Masa sih? Iya. Dari tadi juga diskusi Pak Blessing kan ya begitu kadang. Loh, dari tadi kan gue baik-baik ngomong. Tiba-tiba ada nge-report baru si Tahta ngomong ngalor ngidul apaan maksudnya? Gue udah di-report baru ngomong ngalor ngidul. Saya Maksudnya udah apa? bro, saya udah 16 kali. Kalian yang ini tapi
kalian yang offense loh. Gue defense dari tadi loh. Bro, Blessing, saya udah 16 Gue dari tadi kali. nggak ada bahas masalah ayat suci kalian, enggak. Bro, dengerin dulu. Saya udah 16 kali di report, saya nggak pernah nangis. Gue bikin lagi, gampang kok bikin lagi. Santai aja. Bukan masalah bikin lagi santai aja, gue nggak Ya mau kayak makanya gitu. Bang Andi, makanya dia baperan gitu aja udah nangis-nangis. Nangis. Padahal udah dikasih koin loh, udah dikasih koin buat latu-latu cukup itu. Tapi udah mau turun dia. Gue nggak butuh koin bro, gue nggak mau miss. Ya udah Kalau turun, lo gue nggak tahu lah. Kalau lo nggak tahu lah. Yang bisa kasih turun gue host bukan lu siapa? Nah, ya diskusi dong. Lu buka room di sini. Enggak, gue nggak mau rame-rame gini. Lu buka room, kita berdua yuk. Lu buka room, kita berdua yuk. Gue tantang lu. Udah main latu-latu aja, main latu-latu aja. Lu buka, katanya lu berani mau diskusi. Lu buka room. Ya udah di sini. Ayo di Gue sini. nggak mau di sini. Di sini ayo. Lu buka room lo. Sama aja Bang. Lu buka room lo. Kita berdua jangan ada yang naik. Lu buka room lo. Udah di sini aja, kita semua diam, kasih timer. Lu buka room lo. Banyak kali cerita kau. Banyak kan. Kalau nggak bisa ngomong jangan ngomong kawan. Dan saya tantang Bibelnya takut ini. Orang Kristen ditantang takut. Bibelnya. Takut. Ayo. Udah gue bilang buka room sayang. Ada. Ya udah di sini semuanya di mute pakai Nggak timer. mau. Gue nggak mau. Gue kena report. Tidak. Takut. Sama. Enggak, ya takut lah. Gue nggak mau kena report. Kalau ini langsung ke pental sudah itu. Gue nggak mau. Ya karena masih peringatan. Tapi gue nggak mau. Dia nggak kayak gitu cara kalian. Janganlah. Gue tahu di sini 90% Muslim. Tapi nggak kayak gitu juga nge-report gue. Gue nggak ada ngejaga-jagain Muslim dari tadi loh. Coba ya. Banyak Siapa yang report Bang Blessing? Coba. Ya siapa lagi kalau bukan di sini penonton di sini? Siapa lagi? Udah masalah report. Bisa jadi dari Kristen malu liatin lu. Tapi Maksud ini sih? masalah, tunggu lo, kalau masalah report udahlah, itu kan hak semua orang. Kita nggak salah pun bisa di report orang. Aku aja sering di report, bukan di report Iya, di iya, TikTok aja, di kehidupan pun di report juga kok, dilaporin. Enggak maksud Biasa aja, Bang. saya. Makanya saya bilang nggak usah ada nggak perlu banyak penonton supaya saya nggak di report. Dia buka room biar kita diskusi berdua. Bilang aja Gitu. takut. Bibelnya sendiri. Biar enak. Ada saksi lah bang, jangan berdua lah, minimal 3 orang lah. Masa berdua bahaya nanti. Ya terserah. Oke, Yang penting jangan ada di report begitu. Saya nggak Kalau suka. takut turun, woi. Turun kalau takut turun. Udah, turun. Woi, lu aja yang turun, woi. Woi, lu aja yang turun, woi. Kali cerita kau. Woi, lu aja yang turun, woi. Tahta lu turun, woi. Turun tahta, woi. Tapi menurut saya ini Pak Blessing ini orang baik loh. Karena apa saya katakan orang baik? Dia itu masih mempercayai keyakinannya. Kalau dia sudah tidak baik, dia nggak menjadi Kristen. Setuju ya bro? Nggak paham Bibel dia. Bahasa tinggi loh ini loh. Bahasa tinggi loh bro. Iya. Nggak usah. Nggak perlu, gue nggak butuh dipuji. Saya nggak memuji, tapi saya mengkritik. Gue dipuji nggak akan melambung. Itu tadi bahasa tinggi kritik itu, tapi di balik itu ada pujian dikit. Masa nggak bisa terjemahin sih bahasa saya? Nggak butuh. Aduh, berarti Anda belum bisa mengimbangi Andi Selebes berbicara nih. Hah? Masa? Iya kan? Nih. Bang. Udah bahas yang lain lagi aja. Ngapain bahas Gini kawan ya. Iya. Gini ya. Kan Blessing sama Bang Tahta di Gue atas. juga punya pertanyaan sebenarnya untuk masalah Al-Quran kalian. Tapi gue nggak mau membahas itu. Buat gue nggak penting. Oh ya udah. Banyak juga kejanggalan Al-Quran kalian, tapi buat gue nggak penting. Apapun yang kalian yakini ya udah itu menurut kalian ya terserah kalian. Yang Gue mana nggak perlu kejanggalannya yang ikut campur masalah itu. Janggalnya yang mana bro? Enggak, lu pasti Janggal bakal karena nanya gitu nggak kan. tahu. Gue tahu lu pasti bakal nanya gitu, tapi Enggak. gue nggak mau. Enggak, Gua nggak janggal mau. karena nggak tahu, udah biarin aja. Enggak, gue nggak akan mau karena jadi debat kusir. Makanya dari tadi gue cuma defense, gue nggak mau offense. Gitu. Jadi pahamin dulu ya. Jadi kalau kalian misalnya nge-report gue gara-gara gue dibilang perundungan pelecehan, yang gue recehin siapa? Nggak usah curhat kok. Nggak usah curhat kalau koinnya kurang. Kok bisa tahu kalau kita di report? Ngapain gue curhat? Gue kasih tahu. Kali-kali aja lo nggak paham kan? Kan katanya lo orang pintar Tahta. Kali-kali lo orang paham kan? Tempatnya diskusi di sini tuh. Woi, Bang Blessing. fencing dulu lurusin woi. Kayak Bang Budi suaranya.
Aku besok mau minggu depan aku ke Papua loh, Bro. Oh, boleh. Ya. Atau gue yang ke Jakarta juga nggak masalah. Boleh, Bro. Nanti hubungi HP saya aja. Gampang. Boleh. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Mau ngobrol kayak mau makan makanan juga nggak masalah. Nah, itu Iya, baru kan, begitu kan, dong. kan baru cair Bang Bles. Cair 3 Iya, M. makanya gue bilang kan mau makan, mau ngobrol, mau apa juga nggak masalah. Cair 3 M. Tapi ini agak bagus nih Bang Andi. Aku pikir tadi Bang Blessing waktu awal-awal ya, sejam yang lalu. Enggak. Udah lama ya, udah 2 jam lalu. Aku pikir mau ngajak Bang Andi UFC. Rupanya bukan ya. Enggak lah. Dan dia masih anak kecil. Masih anak kecil dia itu main latu-latu dulu. Bukan begitu. Ya, cara ngomongnya keras tapi hatinya Lo baik. Ustadz ya Tata ya? Tata Ustadz ya? Iya. Dia Ustadz ya? Ustadz Tata Ustadz aku. Dia guru ngaji aku. Oh, guru ngaji. Dia guru ngaji saya. Dia guru segalanya. Kok gampang banget ngerendahin orang ya? Enggak Ya, saya ngerendahin. guru Bible saya. Mau tak ajarin Bible kamu? Hah? Guru Bible ya. Saya Guru guru Bible? Lu masih anak kecil. Makanya kamu takut debat dengan saya. Enggak, lu masih anak kecil. Kok lu mau ngajarin gua apa? Lu lulusan STH lu. Saya gak nantang Al-Quran, nantang Bible ya. Ayo. Nantang Bible aja. Ngapain lu nantang Bible gua? Nantang gua aja. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Ngapain nantang Bible gua? Berani apa enggak? Ya, ya udah lu tantang aja Bible gua tuh kalau gitu. Kamu hitan dulu. Waktunya main latu-latu diskusi. Kayak gitu baperan. Kau anak kecil, kawan. Gak pantas kau diskusi sama saya. Udah, jangan. Masa kecil kurang bahagia. Ambil alih Pak Jo. Ambil alih Pak Abu. Orang bisa bilang kau ustaz, tapi bos saya kau bukan anak kecil. Ya sudah, jangan bahas itulah. Ini ruang diskusi nih. Kalau mau diskusi gitu. Diskusi Iya, aja. diskusi aja. Ya. Ya kalau diskusi, makanya dari tadi bilang jangan terus bilang turun. Kau udah tadi yang ingin saya turun. Kita di Anak kecil main lato-lato, maksudmu apa? Kita di sini Kau yang tes anak kecil, keilmuan. kawan. Tes keilmuan Coba. bukan bermain. Tes keilmuan aja. Ayo. Coba ini Bang Blessing. Bang Blessing kan sarjana teologi ya. Nah, ini ada profesor teologi nih yang baru naik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat sarjana teologi lawan profesor teologi ya. Maaf, minta maaf sekali. Gue waktunya olahraga sekarang. Gue harus nge-gym. Ini kok mirip sama Ginting ini. 11-12. Ya. Untung nggak Gue minta nonton maaf UFC. sekali. Gak apa-apa Bang. Gue waktunya olahraga sekarang. Besarin dulu. Iya. Ototmu besarin dulu ototnya ya. Hah? Si anak-anak. Karena di Bible Karena memang di Bible itu otot yang di luar. Otot di luar, baru kulit, baru tulang, baru daging, susu dan keju. Itu kan susunannya Pak De ya. Pak De gimana susunannya Pak De? Ya itu kan di dalam Ayub 10 ayat 10 dan seterusnya itu kan jelas itu kan. Iya. Bahwa manusia itu diciptakan seperti susu dan dicurahkan seperti keju. Lalu setelah daging terbentuk baru ditusuk dengan tulang di situ. Coba dibaca dengan baik itu. Uratnya di luar Pak De, uratnya di luar ya. Paling terakhir urat di luar. Jadi kalau ya itu tadi biar kelihatan binaragawan gitu. Gak apa-apa. Udah main Mobile Legend aja dulu. Bukan nge-game. Nge-game Mobile Legend. Iya. Bang Bless jangan kapok ya ke komal-komal. Oh enggak Islam, kapok. ya? Cuma kedepannya ya minta tolong lah. Kalau memang kalian mau diskusi baik-baik. Nggak usah kayak Stata inilah. Nah, terus ya nggak usah report-reportan lah. Kalau saya sih asik-asik aja. Saya kalau saya diperlakukan baik ya saya baik. Kalau saya diperlakukan macam Stata